Bab 571, Kecurigaan Jun Moxie. Dari pelukan itu, Mei Sueyan jelas bisa merasakan aroma alami dari tubuh Jun Moxie. Mendengar suaranya, Mei Sueyan membenarkan bahwa Jun Moxie jelas adalah pria berjubah hitam. Namun, Mei Sueyan memutuskan untuk tidak mengeksposnya dan membiarkannya menjadi rahasia di antara mereka berdua. Selain itu, bisa menikmati kinerja Jun Moxie setiap hari terdengar seperti ide yang bagus. Apakah Jun Moxie benar-benar pria berjubah hitam, itu tidak masalah lagi. Selama dia aman, itu yang paling penting. Jun Moxie merasa lega setelah melihat bagaimana Mei Sueyan akhirnya tenang. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Guan Qinghan. Melihat Jun Moxie berjalan ke arahnya, Guan Qinghan menjadi malu, dan juga bersyukur, tetapi saat berikutnya, dia menjadi dingin lagi. Dia perlahan-lahan menunduk dan menggigit bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu juga khawatir untukku? Dari apa yang diketahui Jun Moxie, Guan Qinghan dianggap sebagai gadis yang tinggi. Selain Mei Sueyan, gadis lain seperti Ling Meng, Du Xiaoyi, Han Yanmeng, Sun Xiaomei dan Wang Qiansun semuanya lebih pendek darinya 1 atau 2 cm. Namun, di depan Jun Moxie, dia lebih pendek darinya dengan lebih dari setengah kepala. Guan Qinghan tersenyum paksa. Sama seperti dia akan mengangkat kepalanya, Jun Moxie menariknya ke pelukan dan dengan lembut berbicara ke telinganya, "Jangan khawatir, laki-laki kamu tidak akan mati dengan mudah. Kucing memiliki 9 nyawa, tapi aku punya 81, 9 kucing hidup." Petik 2. Guan Qinghan merasa tubuhnya menjadi lemah saat dia merasakan kehangatan dan aroma jantan dari Jun Moxie. Mendengar bagaimana dia menyebut dirinya sebagai suaminya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan dia memerah tanpa syarat. Kali ini dia tidak berjuang tetapi dengan diam-diam meletakkan di pelukannya. Guan Qinghan memutuskan untuk tidak melawan hatinya lagi. Selama beberapa hari terakhir, Mei Suanyan tampaknya berada di ujung tanduk dan Guan Qinghan juga akan menjadi gila. Untuk saat ini, bisa mendengarkan detak jantungnya dengan dadanya merupakan berkah. Tiba-tiba, keluhan yang dia rasakan menghilang. Tidak peduli apa yang terjadi, itu semua sia-sia. Hari-hari ini, Tuan Muda Jun telah main mata dengan Mei Sueyan dan Guan Qinghan dan keduanya perlahan-lahan mulai terbiasa menerima kehadiran satu sama lain. Meskipun, baik Mei Sueyan dan Guan Qinghan akan saling cemburu, mereka mengerti maksud Jun Moxie. Lebih jauh, pada generasi maskulisme ini, bukanlah masalah besar bagi pria untuk memiliki 3 atau 4 istri. Faktanya, sangat jarang bagi pria untuk hanya memiliki 1 istri dan bahkan siswa Tao yang paling sopan tidak akan mempertanyakan fakta. Untuk Jun Moxie yang akan berusia 18 tahun, tidak memiliki selir pun sangat jarang. Setidaknya di antara bangsawan di kota Tianxiang, itu sangat jarang. Bahkan, beberapa pria yang bahkan 2 hingga 3 tahun lebih muda dari Jun Moxie sudah memiliki sekelompok selir. Saat Jun Moxie dan Guan Qinghan berpelukan untuk sementara waktu, mereka berdua bisa merasakan kehangatan kasih sayang, membuat mereka merasa diberkati untuk bersama satu sama lain. Setelah waktu yang lama, Guan Qinghan mengangkat kepalanya dari pelukannya. Wajahnya merah padam, karena dia menghindari pandangan Jun Moxie. Fasad dinginnya dari masa lalu sudah lama hilang. Pada saat itu, Guan Qinghan mirip dengan seorang istri muda yang pemalu dan pemalu. Mei Sueyan sangat cemas dan khawatir selama beberapa hari terakhir dan Guan Qinghan jelas mengerti bahwa itu semua karena hilangnya Jun Moxie. Meskipun Guan Qinghan tidak tahu apa yang terjadi, dari reaksi dan perilaku Mei Sueyan, dia tahu itu sesuatu yang serius. Apakah Jun Moxie menemukan sesuatu yang berbahaya yang sulit untuk dilewati? Jika tidak, mengapa Mei Sueyan dengan kultivasi yang luar biasa begitu khawatir? Oleh karena itu, beberapa hari itu, Guan Qinghan merasa sangat berat juga. Melihat bagaimana Mei Sueyan menjadi lebih tertekan seperti hari-hari sebelumnya, Guan Qinghan tahu bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi, perlahan-lahan melewatinya. Sekarang, melihat bagaimana Jun Moxie hidup, Guan Qinghan merasa lega, seolah-olah dia mendapatkan kembali sesuatu yang hilang sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika Guan Qinghan memiliki fasad dingin sebelumnya, pada saat ini, dia tidak ingin menyembunyikan perasaannya lagi. Itu karena kebahagiaan telah merobek topeng dinginnya yang dia pakai selama ini. Tentu saja, begitu kenyataan menghantamnya, dia memakai topeng dinginnya sekali lagi dan keluar dari pelukan Jun Moxie. Jun Moxie memandang mereka berdua dan bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka. Perilaku dan emosi mereka berubah secepat buku. Semangat mereka yang memanas terhadapnya semua terasa sebelumnya. Tepat ketika dia gembira tentang hal itu, memikirkan bagaimana Cupid akhirnya berada di sisinya, mereka langsung kembali ke keadaan mereka sebelumnya. Dingin. Ya Tuhan, pasang surut kehidupan datang terlalu cepat. Ini membunuhku. Apakah itu semua hanya mimpi? Jun Moxie menggosok wajahnya dengan keras, hanya untuk memastikan bahwa dia memang tidak bermimpi. Dia menghela nafas, para wanita, mereka sangat sulit untuk dipahami. Pada satu saat, mereka semua cerah, dan saat berikutnya, badai.
Mereka tampak begitu polos dan tak berdaya melihat sebelumnya, tetapi pada saat berikutnya, mereka menjadi dingin dan pura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Ini benar-benar menguji hati seorang pria. Menjadi manusia itu sulit, tetapi menjadi manusia itu lebih sulit. Menjadi pria populer adalah yang paling sulit. Jun Moxie menghela nafas, merasa agak pahit. Halo, Xiao Qianxun, datang ke sini, biarkan aku memelukmu. Tolong menghibur hatiku yang rusak. Karena Jun Moxie tidak punya kesempatan dengan keduanya, dia memutuskan untuk menggoda wanita lain dan mudah-mudahan berhasil dengannya kali ini. Raja Ular memberinya tatapan mengancam dan suasananya langsung menjadi tidak menyenangkan. Dia sudah menyembunyikan pikiran kecilnya darinya dan berpura-pura galak. Apa yang kamu coba lakukan? Kami tidak akrab satu sama lain. Gerutunya. Jun Moxie tertawa dan mendekatkan wajahnya. Qianxun dengan kasar menjentikkan pergelangan tangannya dan dua ular merayap keluar. Jun Moxie dengan mudah menghindari ular ketika dia berpura-pura hingar-bingar karenanya. Sambil menjerit, dia bercanda berkata, "Ya Tuhan, mengapa kamu begitu jahat padaku? Dari mana kamu mendapatkan ular? Mereka adalah barang yang luar biasa. Apakah kamu masih memilikinya? Keluarkan beberapa lagi. Aku akan memiliki pesta ular malam ini. Aku menghargai kebaikanmu." Petik 2. Qianxun, Mei Sueyan dan Guan Qinghan memutar mata mereka, berbalik dan kembali ke rumah. Seketika, Tuan Muda Jun ditinggalkan sendirian di luar, seorang diri. Jun Moxie menggosok hidungnya, mengedipkan matanya beberapa kali dan tanpa malu-malu mengikuti mereka ke dalam rumah. Meskipun Jun Moxie semakin kuat, dia masih jauh dari menjadi yang teratas. Namun, karena tidak tahu malu, ia berada di puncak. Ada satu hal yang aku benar-benar tidak mengerti. Jun Moxie kembali serius. Dia memandang Mei Sueyan, menurut deretan 3 kota suci, salah satu dari ketiganya sudah lebih mampu dalam hal kemampuan jika dibandingkan dengan hutan Tianfa. Bahkan, hanya dengan melihat deretan kali ini, setiap keluarga ketika kemampuan gabungan bisa dengan mudah mengalahkan hutan Tianfa, dan selain kamu, seperti Raja Ular sebelum maju, tidak pernah bisa menang melawan orang-orang dari 3 kota suci. Jun Moxie berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, hutan Tianfa tidak hanya kalah dengan mereka pada tingkat. Dari apa yang aku tahu, hanya 10 raja binatang dari hutan Tianfa ketika dalam bentuk manusia memiliki kemampuan yang lebih kuat. Selebihnya, termasuk 9 binatang mistik, hanya memiliki kemampuan rata-rata. Aku pikir itu akan menjadi berkah setelah kemalangan. Apa yang terjadi? Hanya dengan melihat peringkat, tampaknya kalian dari Tianfa lebih kuat, sangat sulit untuk memahami. Mei Sueyan khusyuk beberapa saat sebelum dia berkata, analisis yang kamu lakukan pada pembangkit tenaga listrik tidak salah, tetapi sayangnya kamu melewatkan faktor yang sangat penting. Bahkan jika orang-orang dari 3 kota suci semuanya dewa, hanya ada beberapa di antara mereka. Dibandingkan dengan binatang mistis dari hutan Tianfa yang memiliki triliun ide, mungkin tidak enak didengar, tetapi meludah dari binatang buas sudah cukup untuk menenggelamkan 3 kota suci. Kemampuan gabungan dari binatang Tianfa tidak dapat dibandingkan dengan 3 kota suci. Petik 2. Bukannya aku tidak mempertimbangkan hal ini. Tapi ketika jumlahnya berada pada batasnya, tidak peduli seberapa kuat musuh, itu akan sia-sia. Ini mungkin niat asli dari 3 kota suci ketika melawan Tianfa, tapi aku masih sangat ingin tahu, binatang mistis Tianfa secara alami berbakat, dan memiliki keuntungan, tetapi dibandingkan dengan 3 kota suci, bagaimana kemampuan superior mereka sangat berbeda. Jun Moxie benar-benar tidak bisa memahami fakta ini. Tianfa dikenal tidak menyenangkan dan bahkan memiliki peringkat lebih tinggi dari 3 kota suci. Bagaimana mungkin kemampuan superior mereka kurang dari mereka? Jumlah perkelahian yang dilakukan binatang buas Tianfa juga mirip dengan 3 kota suci. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perubahan. Petik 2. Mei Suanyan sepertinya dia benar-benar tidak ingin membahas topik ini. Dia menggigit bibirnya dan berkata, sejujurnya, apa yang seharusnya benar-benar muncul di depan kita hari ini tidak boleh 10 raja binatang tetapi Raja Agung Binatang. Tapi, setelah sebuah insiden, para senior pensiun, tetapi karena Tianfa tidak bisa membiarkan kursi raja kosong, junior harus mengambil alih depan. Mei Sueyan mengaburkan banyak informasi ketika membicarakannya, dan tidak banyak bicara tentang detailnya. Jadi begitulah, seseorang dari generasi yang berbeda, tidak heran itu sangat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi pada hutan Tianfa, menempatkan mereka dalam situasi seperti itu. Tapi karena Mei Sueyan menolak membicarakannya, Jun Moxie tidak mendorong lebih jauh. Perhatiannya sekarang dialihkan ke tujuan lain. Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Apakah kamu terluka? Jun Moxie secara alami tidak akan mengatakan bahwa dia benar-benar menyaksikannya, tetapi melihat dari pertandingan sebelumnya, Mei Sueyan seharusnya tidak terluka parah. Itu hanya cedera lama, tidak ada yang serius. Mei Sueyan berkata dengan terus terang. Oh begitu. Jun Moxie berpikir bahwa itu lebih masuk akal, tapi dia tidak memperhatikan bahwa Mei Sueyan telah memberitahunya alasan yang paling jelas, yang menghemat banyak waktu interogasi. Mengapa kamu tidak mencari aku setelah melukai diri sendiri?
Aku seorang dokter juara nasional yang terampil. Jun Moxie tertawa, cedera kecil semacam ini, mudah disembuhkan. Dengan bersamaku, aku bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Jun Moxie meraih tangan Mei Sueyun dan mulai menggunakan kekuatan surgawi untuk memindai melalui tangannya. Tiba-tiba, sama seperti energi spiritual Jun Moxie memasuki sistem meridian Mei Sueyan, dia tiba-tiba terkejut dan segera menarik tangannya dari Jun Moxie. Dia dengan cepat berdiri dan berkata dengan tak terbayangkan, tingkat kultivasi tertinggi. Bagaimana jadinya seperti ini? Kamu, tidak mungkin. Bab 572, jika kamu bergerak, kamu adalah binatang buas. Kebanyakan orang memandang Jun Moxie dengan kaget dan Mei Sueyan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak heran ketika dia melihatnya beberapa saat yang lalu, dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi karena dia merasa terlalu kewalahan, dia tidak melihat dengan cermat. Lebih jauh lagi, bagi seseorang yang hanya rosuan 2 hari yang lalu untuk menjadi Supreme dalam beberapa hari, ini terlalu legendaris. Namun, pada saat itu, seluruh tubuh Tuan Jun dipenuhi dengan energi murni. Mei Sueyan secara alami menyadari bahwa orang ini hanya hilang selama tidak lebih dari 3 hari, namun dia telah melompat dari kelas 2 Spirit Swan ke kelas 6. Begitu dia mencapai kelas 5, dia sudah menjadi Supreme, di kelas 6. Dia sudah menjadi level kedua Supreme. Kekuatan-kekuatan ini setidaknya lebih unggul dari Dewa Padang Rumput, Ying Bokong. Sudah berapa lama sejak aku pertama kali bertemu Jun Moxie di hutan Tianfa? Ketika mereka pertama kali bertemu, kemampuannya relatif lemah dan dia hanyalah Jade Swan. Kedua kalinya mereka bertemu, kemajuannya mengejutkan karena dia sudah menjadi Sky Swan. Kemajuan ini sangat sulit dipercaya. Namun, ketika mereka kembali dari Tianan hingga beberapa hari yang lalu, dia sudah mencapai Spirit Swan. Ini adalah mukjizat yang mengerikan. Itu bukan akhir dari serangkaian kejutan. Dalam beberapa hari dia hilang, dia diam-diam naik ke tertinggi. Bagaimana ini harus dipertimbangkan? Sebuah keajaiban di dalam keajaiban. Keajaiban spiritual. Ini hanya kebetulan, Jun Moxie berkata dengan kerendahan hati yang langka. Kemudian lagi, teknik kultivasi yang aku latih sebagian besar tidak normal. Mungkin itu berbeda dari apa yang kalian latih. Petik 2. Mei Sueyan menggunakan seluruh energinya untuk menyembunyikan keterkejutannya dan perlahan duduk. Kebetulan. Ini mungkin bukan kebohongan tetapi kebetulan yang begitu besar hanya dapat dicapai jika ada dalam bahaya besar seperti bagaimana ia bisa menuai imbalan tanpa pengorbanan apapun. Hanya dalam krisis maka ada peluang. Sepertinya dia berlebihan menggunakan teknik rahasia yang menjadi bumerang. Setelah dia beruntung mengatasinya maka dia diberkati oleh kemalangan. Setelah pemikiran seperti itu, Mei Sueyan menatap Jun Moxie dengan tatapan yang lebih lembut dan dengan lembut memegang tangannya. Merasakan cedera internalnya, dia merasakan aliran udara yang hangat dan lembut tanpa henti memasuki tubuhnya tanpa rasa tidak nyaman. Yang dia rasakan hanyalah perasaan tenang dan keinginan untuk tertidur. Jun Moxie terlihat semakin serius. Cedera lama Mei Yansue sepertinya cukup menantang baginya. Sebenarnya, cedera itu bukan masalah besar. Masalah terbesar adalah bahwa tubuh Mei Sueyan memiliki gas dingin yang tertanam di arteri. Akan sulit dan menantang untuk menghapusnya. Siapa yang begitu kejam? Siapa pemilik gas dingin ini? Jun Moxie bertanya dengan marah. Yu Yiban, Dewa Bayangan Darah. Mei Sueyan menghela nafas, beberapa tahun yang lalu aku diserang olehnya. Dia meninggalkan sidik jari di tubuh aku. Aku berhasil melarikan diri tetapi dengan cedera parah, setelah aku kembali, aku menyadari bahwa sidik jari itu datang dengan keterampilan ortodoks yang sangat jahat. Aku fokus untuk melarikan diri dan tidak peduli tentang cedera. Sampai aku benar-benar memulai perawatan maka aku tahu bahwa sudah terlambat untuk dikeluarkan. Bertahun-tahun ini, aku telah mencoba berbagai metode tetapi tidak satu pun yang berhasil. Sejauh ini, aku bisa menggunakan kemampuanku untuk menekannya tetapi di masa depan, aku hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Petik 2. Jadi itu bajingan ini. Saat itu, aku seharusnya tidak membiarkan dia mati dengan mudah. Jun Moxie berkata dengan kebencian, jika aku tahu, aku akan membuatnya tetap hidup dan perlahan menyiksanya, biarkan dia sembuh kemudian siksa dia lagi dan lagi untuk beberapa tahun kemudian mengulitinya hidup-hidup. Petik 2. Mei Sueyan memaksakan senyum. Aku tidak bisa melakukan ini di sini, ayo pergi ke kamarmu. Jun Moxie berdiri dengan serius dan membuat pengaturan. Qiansun, berjaga di luar dan jangan biarkan siapapun masuk, tidak ada yang pengecualian. Termasuk dirimu sendiri. Ini adalah momen penting bagi kakak perempuan kamu, ini sangat penting, ingat. Petik 2. Qiansun, Raja Ular, dengan cepat setuju. Keduanya memasuki kamar Mei Sueyan. Jun Moxie tampak sangat khawatir dan berkata, proses perawatan ini dapat dijelaskan dengan sederhana. Ini adalah menggunakan energi spiritual murni untuk mengeluarkan gas beracun dari arteri kamu dan pergi melalui 3 meridian yang di lengan kamu. Itu akan terasa tidak menyenangkan, sangat gatal dan sakit, tetapi dalam waktu singkat ini, kamu tidak harus bergerak sama sekali, tidak sedikit pun. Namun, begitu racun sudah dikeluarkan,
tidurlah dan begitu kamu bangun, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan, setelah cobaan ini, kamu akan memiliki ruang yang lebih besar untuk perbaikan. Petik 2. Mei Yansue setuju dengan lembut. Oke, kalau begitu mari kita bersiap-siap. Tanggalkan pakaian kamu, Jun Mosie berkata dengan serius. Ketika tubuh kamu mengeluarkan gas beracun, terutama mulai dari arteri, gas itu sangat keras kepala. Jika terhambat oleh pakaian, itu bisa membahayakan tubuh kamu. Pada saat itu, sudah terlambat, kata Tuan Jun karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan tatapan licik yang licik di matanya. Apa? Aku perlu membuka pakaian aku. Mata Mei Sueyan melebar dan memerah. Tentu saja kamu harus, Jun Mosie berkata dengan serius, kamu juga seorang praktisi seni bela diri. Apakah kamu tidak mengerti logika ini? Ini adalah kondisi yang diperlukan. Kami tidak bisa berkompromi dengan ini. Sekarang aku adalah dokter. Siapa yang akan kamu dengarkan jika kamu tidak mendengarkan aku? Petik 2. Mei Sueyan mempertimbangkan sejenak dan akhirnya memutuskan, dan berkata, aku akan mendengarkanmu, tetapi kamu. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak, kamu adalah binatang buas. Petik 2. Begitu dia mendengar itu, Jun Mosie hampir mengangkat kepalanya dan melolong seperti rubah tetapi dia menahannya dan berkata dengan serius, Mei Yansue, jangan khawatir. Aku bukan orang seperti itu. Aku jelas seorang pria terhormat. Dalam hatinya, dia menambahkan satu baris lagi, daripada menjadi lebih buruk dari binatang buas, aku lebih suka menjadi binatang buas. Mei Yansue mengakui tetapi berpikir, bagaimanapun dia telah memutuskan bahwa dia adalah musuh seumur hidupnya dan itu ditakdirkan untuk tidak berubah, dia masih khawatir tentang dia beberapa hari yang lalu, menyesal bahwa dia tidak mengerti perasaannya. Lebih jauh lagi, dia merawat lukanya. Apa yang dia katakan masuk akal. Dia adalah pasien dan dia adalah dokter. Dia harus mendengarkannya. Pada saat itu, Mei Sueyan menemukan banyak alasan untuk dirinya sendiri dan akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Jari-jarinya gemetar ketika mereka dengan lembut menyerempet melewati pinggangnya, siap untuk melepas pakaiannya tetapi tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, kamu berbalik. Jun Mosie dengan patuh berbalik sambil merasa diam-diam bahagia seolah-olah dia tidak bisa melihatnya pada saat itu, dia bisa nanti. Selanjutnya, dia bisa melihat semua yang dia inginkan. Jika dia tidak melihat dan melihat seperti yang dia inginkan, dia akan lebih buruk daripada binatang buas. Suara mengacak-acak di belakangnya berlanjut untuk sementara dan Jun Mosie bahkan mendengar napas Mei Sueyan meningkat dan sepertinya tubuhnya mulai menggigil. Setelah beberapa saat, sebuah suara lembut bertanya, bagaimana? Pakaian dalamku. Ya, Jun Mosie berkata dengan tekad, ini yang paling penting. Sedikit penyimpangan akan membawa masalah besar. Bahkan sedikit pun sangat penting. Tidak ada yang tersisa. Petik 2. Mei Yansue langsung menjadi curiga. Seperti yang dikatakan Master Jun, dia adalah seorang praktisi seni bela diri dan telah melihat dunia. Dia secara alami tahu bahwa beberapa luka beracun mengharuskan pakaian untuk dilepas selama perawatan untuk mencegah penyumbatan aliran udara karena racun akan kembali ke tubuh. Mungkin racun kuat dari dewa bayangan darah juga membutuhkannya. Namun, Mei Yansue tahu bahwa terlepas dari cedera beracun apapun, tidak mungkin perawatan mengharuskannya untuk benar-benar telanjang. Jika tubuh bagian atas terluka, itu cukup dengan hanya melepas bagian atas, itu hanya membutuhkan sedikit kelonggaran dan tidak harus melepas semua pakaian. Jun Mosie menjelaskan sebelumnya bahwa itu hanya akan bergerak melalui 3 meridian lengan jadi mengapa dia harus benar-benar melepas atasannya. Oleh karena itu, pada saat genting ini, Mei Yansue sengaja mengajukan pertanyaan. Namun, pikiran Jun Mosie sudah dibanjiri dengan pikiran mesum dan melupakan segalanya. Mulut dan dia melakukannya dengan banyak keinginan. Sangat bersemangat. Pria yang mengerikan. Dia benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Mei Yansue langsung marah dan marah, dia segera mengenakan pakaiannya dan mengulurkan tangan untuk memutar telinga Jun Mosie saat dia dengan dingin berkata, Jun Mosie, kamu benar-benar licik. Aku terlalu meremehkanmu ketika aku bilang kau adalah binatang buas. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Petik 2. Suatu kali dia berpikir tentang bagaimana Jun Mosie berbohong untuk melepaskan pakaiannya. Wajah Mei Sueyan memerah karena malu dan marah. Dia menjepit telinganya dengan kuat dengan tangan kanannya dan memutarnya lebih dari 90 derajat, bergerak ke arah 180 derajat. Jun Mosie berteriak seperti babi yang disembelih. Semuanya berjalan lancar dan dia tidak berpikir bahwa dia telah mengeluarkan petunjuk apapun untuk diungkapkan. Baginya, dia cukup bodoh tetapi siapa tahu, dia menjadi licik dan menangkapnya di tempat. Dia dalam kesulitan. Jun Mosie dengan cepat memohon maaf dan, setelah beberapa lama, Mei Sueyan masih belum ditenangkan dan tidak memiliki niat untuk memaafkannya. Katakanlah, apakah ada metode yang mengharuskan aku untuk melepaskan pakaian aku? Cepat. Tiba-tiba aku ingat bahwa mungkin ada satu, hanya saja efeknya, Jun Mosie dengan cepat mengubah pernyataannya karena dia tidak tahan rasa sakit. Tidak benar.
Semua metode tidak mengharuskan aku untuk melepas pakaian aku kan? Akankah efeknya benar-benar tidak sebaik? Mei Sueyan mempererat cengkeramannya lagi. Jun Mosie tidak berdaya. Setelah beberapa lama, racun itu berhasil dikeluarkan. Meridian Mei Yansue telah pulih kembali normal di bawah perawatan Jun Mosie. Mei Yansue merasa sangat mengantuk dan tanpa sadar tertidur. Jun Mosie memandangi Mei Sueyan yang tertidur lelap yang secantik lukisan tetapi, dia tidak bisa melupakan telinganya. Yang sangat menyakitkan. Bahkan jika dia punya niat, dia tidak punya nyali. Hari itu dia dicap lebih buruk dari binatang buas, jadi dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi binatang buas. Dia memegang botol giok yang diisi dengan kejahatan hitam, itu adalah masalah jahat yang dia paksa keluar dari tubuh Mei Sueyan. Jun Mosie berbalik dan menghilang tetapi sebenarnya, dia menggunakan Yin Yang Escape untuk turun ke tanah dan dengan hati-hati mengubur botol giok jauh di bawah tanah lalu menggunakan Yin Yang Escape untuk kembali, menyeka keringat dinginnya. Bab 573, tumbuh lebih kuat bersama. Cedera lama Mei Sueyan yang ditimbulkan oleh Dewa Bayangan Darah benar-benar sangat beracun. Jika itu diterapkan sedikit pada kulit orang normal, itu sudah cukup untuk menyebabkan dia membusuk sampai mati. Tidak mengherankan bahwa bahkan dengan kemampuan luar biasa Mei Sueyan, dia tidak bisa menghadapinya. Juga, untungnya kemampuan Mei Sueyan luar biasa sehingga bisa menekannya. Jika dia lebih lemah, dia sudah lama mati. Puan Muda Jun menghela nafas dan berjalan keluar, untuk dokter mukjizat lainnya. Mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan dan orang-orang bergegas untuk memberikan manfaat namun meskipun dia dengan ramah menawarkan perawatan, dia dipukuli, meskipun itu karena niatnya tidak murni. Setiap orang sangat berbeda. Dalam beberapa hari berikutnya, Jun Mosie mengumpulkan orang-orang di sekitarnya untuk pelatihan khusus. Pelatihan khusus ini melibatkan sejumlah orang terbatas dan bahkan Jun Zantian dan Jun Wuyi ikut serta, Ying Bokong dan Feng Juanyun dengan penuh semangat bergabung. Jun Mosie bahkan berhasil mengumpulkan Hai Chen Feng dan Song Sang, aula aristokrat ditinggalkan di tangan orang gemuk. Aula aristokrat yang sekarang jelas merupakan aula lelang teratas di ibu kota dan mungkin bahkan yang teratas di daratan, tipe yang tidak seorang pun berani mengacaukannya, bahkan jika penjaga tertidur, tidak ada yang berani membuat keributan di sana. Bahkan anggota Baili Luoyun dan Evil Soul Eater berkumpul untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus. Tujuan Jun Mosie sangat sederhana, kekuatan. Semua orang menjadi lebih kuat, atau untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Dalam konfrontasi sebelumnya dengan 3 kota suci, meskipun mereka tidak kalah terlalu buruk, terungkap bahwa keluarga Jun tidak memiliki kekuatan tempur yang unggul. Meskipun kemampuan dan pandangan dunia keluarga Jun saat ini sudah menjadi yang terbaik, itu masih tidak cukup. Kemudian lagi, para pemimpin keluarga Jun telah mengkonsumsi 3 pil teratas, termasuk yang Tong Yuan dan dengan demikian, telah meningkat jauh lebih cepat. Namun, fakta bahwa pengalaman mereka tidak dapat mengejar ketinggalan adalah masalah besar sehingga mereka perlu menyesuaikan diri. Jun Mosie pertama kali menggunakan pil Tianyuan untuk menarik kemampuan Hai Chen Feng dan Song Sang lalu memberi mereka masing-masing pil Tong Yuan dan pil Juyuan. Dia menginstruksikan mereka berdua untuk saling membantu dan meningkat dengan cepat. Untuk Baili Luoyun, permintaan Jun Mosie sangat sederhana, pasti. Harus terobosan ke level Sky Swan dalam 10 hari. Dia mengambil beberapa obat ajaib untuk pertumbuhannya. Hanya ketika mereka mencapai Sky Swan maka mereka hampir tidak akan dapat mengkonsumsi pil Sky Swan. Hanya ketika mereka menerobos Sky Swan untuk mencapai Spirit Swan maka mereka bisa mengkonsumsi pil Tong Yuan dan Juyuan. Ini adalah hambatan tetapi dengan Jun Mosie, begitu kamu bergabung dengannya, kamu akan meningkat dengan cepat, tetapi jika kamu tidak dapat bergabung dengannya, kamu hanya akan dapat mengagumi keuntungan karena itu bukan untuk semua orang. Itu sama untuk anggota Evil Soul Eater. Karena fondasinya lemah, perintah Jun Mosie tampak agak terlalu kejam, aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, bahkan jika kamu kelelahan atau mati, kamu harus memenuhi pesanan aku. Aku tidak ingin sampah. Mereka yang adalah Gold Swan harus mencapai Bumi Swan pada saat aku kembali dari keluarga Dongfang, mereka yang adalah Jade Swan harus memiliki setiap Sky Swan. Ada lebih dari cukup pil Swanyang dan Jushan. Selama kamu bisa naik level, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Namun, kamu harus memenuhi target aku. Feng Juanyun maju selama masa kritis ini dan memilih untuk bertahan melalui kesulitan dengan keluarga Jun. Tidak ada keraguan bahwa kesan Jun Mosie tentang dirinya sangat baik, secara alami, dia tidak akan pelit dengan bangsanya sendiri. Setelah makan pil, Feng Juanyun akhirnya mengerti mengapa Ying Bokong membaik begitu cepat dan gembira. Pada saat yang sama, dia memutuskan, mulai sekarang aku akan tinggal dengan keluarga Jun dan tidak membiarkan Ying tua ini naik di kepalaku. Di sisi lain, Jun Zantian, Jun Wuyi dan yang lainnya bersama Hai Chen Feng, Song Sang, dan Baili Luoyun.
Mereka berlatih berpasangan, mengalami dengan isi hati mereka. Mereka memahami kecepatan dan kekuatan mereka saat ini. Itu wajar bahwa Bailey Luoyun lebih lemah di antara mereka, tetapi bakat dari keluarga Bailey ini memiliki pemahaman unik tentang teknik yang mengejutkan Hai Chen Feng dan yang lainnya. Kemajuan Bailey Luoyun adalah yang tercepat dan peningkatannya juga yang terbesar. Ying Bokong, Feng Juanyun, Mei Sueyan, Raja Ular Qiansun dan Jun Moxie berada di sisi lain dan juga fokus belajar dari satu sama lain. Kemampuan Tuan Muda Jun meningkat dengan sangat cepat, tetapi masih ada hal-hal yang dia tidak yakin tentang bagaimana mereka terjadi yang merupakan kebalikan dari orang lain. Mei Sueyan, pakar seni bela diri, memberikan saran, belajar satu sama lain, banyak pertukaran antara para ahli tingkat tertinggi dan lebih tinggi. Pada hari pertama, setelah semua orang dialokasikan dan mulai berlatih, Feng Juanyun dan Ying Bokong memandang Jun Moxie dengan rasa ingin tahu. Feng Juanyun sangat penasaran dan bertanya, disinilah semua orang dari tingkat tertinggi atau latihan yang lebih tinggi. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat anak muda ini, dia tampak sedikit merendahkan. Ying Bokong melibatkan diri dan berkata, Old Feng, ini adalah rumah Old Jun. Mengapa kamu tidak mengujinya dan memberinya nasihat sebagai senior? Petik 2. Feng Juanyun dengan enggan berjalan keluar, karena dia adalah yang terlemah dari semua orang di sana. Tugas ini secara alami harus dilakukan olehnya. Saat mereka mulai bertukar gerakan, dia terkejut. Serangan Jun Moxie adalah unik, cepat dan megah. Lebih jauh lagi, apa yang membuat Feng Juanyun paling terkejut adalah, anak ini tidak lebih lemah darinya dan bahkan tampak lebih baik darinya. Bagaimana ini mungkin? Supreme Feng menarik pedangnya pada saat marah tetapi dikalahkan oleh Jun Moxie. Ying Bokong bingung. Meskipun dia tahu bahwa Jun Moxie baik, dia tidak berpikir dia sekuat yang dia saksikan. Sementara dia terkesan, dia secara alami ingin menantangnya dan dengan demikian, Tuan Muda Jun dan dia bertukar 500 gerakan tanpa penentuan pemenang. Raja Ular, Qiansun, juga bertempur dengan Tuan Muda Jun dan berakhir dengan hasil seri. Akhirnya, Mei Yansue secara pribadi bertindak dan di bawah situasi bahwa Jun Moxie tidak menggunakan pelarian Yin Yang, dia akhirnya mengalahkannya dan menendangnya beberapa kali lagi sambil memberinya beberapa komentar, anak muda ini tidak membutuhkan tantangan lagi. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan pengalaman bertempur yang tampaknya sudah berusia lebih dari beberapa ratus tahun. Bisakah kamu menjadi jenius sejak lahir? Setelah cedera lamanya sembuh, kemampuan Mei Yansue semakin maju dan tampaknya telah mengambil langkah lebih tinggi. Dia harus menguras kekuatannya ketika berhadapan dengan Tuan Muda Jun, apalagi sisanya dan berdasarkan penilaiannya, kemampuan Jun Moxie saat ini jelas lebih unggul dari si Chang Xiao dan tidak lebih lemah dari Maha Agung, Li Juetian. Mereka berlima seolah-olah mereka bergiliran untuk bertarung di sebuah arena dan tuan rumahnya adalah Miss Mei Sueyan. Ketika dia merasa antusias, dia akan menghadapi mereka berempat sehingga mereka memiliki pertempuran yang puas. Pada saat ini, Jun Moxie mencari tahu sesuatu yang bahkan menggunakan energi spiritual untuk melihat ke dalam diafragma Ying Bokong dan Feng Juanyun. Dia juga melihat ke Mei Sueyan dan akhirnya agak mengerti. Di mana perbedaan mendasar antara para ahli Supreme dan Spirit Xuan, atau perbedaan antara kemajuan energi Xuan di dunia ini dan tingkat abadi dalam pikiran Jun Moxie. Diafragma Jun Moxie hanyalah bayi kecil. Menggunakan keabadian, itu harus disebut periode jiwa yang baru lahir, dalam seni bela diri. Ada ungkapan seperti itu, dalam proses berlatih seni bela diri, beberapa orang tidak tahu tentang keabadian tetapi masih mencapai tingkat ini, itu disebut membentuk bayi keluar dari dunia, dan ini dikatakan sebagai pencapaian tertinggi dalam pembelajaran seni bela diri tradisional. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika seni bela diri tradisional mencapai langkah ini, jiwa yang baru lahir perlu keluar dari cangkang roh surgawi sendiri, meninggalkan tubuh fisiknya dan menjadi roh yang tidak bisa dilacak. Namun, penanaman abadi adalah jiwa yang baru lahir menggunakan diafragma untuk memberikan kehangatan untuk tumbuh. Sangat jarang ada orang yang membiarkannya pergi karena itu adalah kehidupan kedua pembudidaya. Namun, di dunia ini, Ying Bokong dan yang lainnya berbeda. Karena mereka tidak mempraktikkan energi internal, terutama bukan formula Dharma. Namun ketika mereka mencapai tingkat Ying Bokong, masalah yang mirip dengan pil emas akan muncul di diafragmanya. Itu diisi dengan energi yang sangat kuat. Alam seperti itu harus menjadi awal untuk membentuk jiwa yang baru lahir ketika pembudidaya mencapai fase untuk terobosan pil emas. Mengenai diafragma Feng Juanyun, itu setengah padat, setengah kabut karena kultivasinya yang sekarang sedikit lebih lemah daripada diafragma Ying Bokong. Pil dunia ini berbeda seperti yang dijelaskan oleh catatan sejarah di Menara Hongyi. Itu bukan emas dan mengkilap tetapi sebaliknya, adalah masalah hitam keabu-abuan yang menyedihkan. Menganalisis dari titik ini, meskipun energi Xuan tidak bisa dikatakan lebih baik dari energi internal dunia sebelumnya, mereka hampir sama. Dibandingkan dengan manusia, diafragma Mei Yansue memiliki pil Xuan putih salju. Raja Ular, Qiansun, juga tetapi pil Xuannya berwarna hijau sebagai gantinya.
Mengenai hal ini, Jun Moxie tidak terlalu yakin bahwa bahkan jika Qian Sun berada dalam fase pil emas, apakah Mei Yansui juga ada di dalamnya? Itu tidak mungkin. Sayang sekali bahwa Raja Beruang dan Raja Harimau telah pergi. Jika mereka masih ada, dia akan memiliki dua referensi lagi. Jawaban Mei Yansui menjawab pertanyaannya, begitu binatang mistis mencapai di atas tingkat kelima, sebuah pilsuan akan terbentuk di tubuhnya dan biasanya, setengah padat, setelah mencapai tingkat ke-9, pilsuan akan sepenuhnya mengeras dan secara resmi menjadi pil, semakin tinggi, pil akan menjadi lebih bulat dan halus tetapi bentuk aslinya tidak akan berubah. Sampai sekarang, dalam ingatan Mei Yansui, pilsuan yang ditinggalkan oleh generasi terakhir dari berbagai Raja Binatang Buas dan Raja Bijak di hutan Tianfa semuanya halus dan bulat, seperti mutiara bercahaya yang sangat langka. Di antara mereka, yang terbesar adalah seperti batu Gyeoksuan, sejernih kristal dan bisa dilihat, bercahaya di malam hari dan terdiri dari energi yang luar biasa kuat. Namun, bahkan Mei Sueyan tidak yakin apa yang akan terjadi ketika mereka mencapai level tertinggi. Jun Moxie menganalisisnya untuk sementara waktu tetapi masih tidak yakin dan menyerah melihat, dia sedikit menyesal karena melihat semua orang dari tingkat tertinggi atau lebih tinggi, namun dia tidak menyelidiki lebih dalam. Itu sia-sia. Tidak menyebutkan masalah ini, Jun Moxie mengembalikan semua fokusnya untuk meningkatkan kemampuan semua orang. Pelatihan khusus ini berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, Jun Moxie ingin secara resmi berangkat ke keluarga Dongfang untuk mengunjungi ibunya. Dongfang Wenqing telah mengirim pesan, Nyonya Tua Dongfang berharap Jun Moxie segera mengunjungi keluarga Dongfang. 574 Host Hunting Hu. Jun Moxie penasaran. Wanita ini bisa mengenakan jubah seorang jenderal, dia adalah seorang wanita yang memegang perasaannya yang dalam tanpa mengucapkan keluhan. Setelah suaminya meninggal, dia telah mengurung diri dari dunia selama 10 tahun. Pengabdian dan keputusasaan seperti apa yang dia miliki untuk bersikap seperti itu? Dongfang Wenxin, Ibu Jun Moxie. Ibuku. Jun Moxie merenung dalam-dalam di hatinya. Sebenarnya, dia sudah mengantisipasi hari ini. Dalam 2 kehidupannya, dia tidak pernah mengalami cinta seorang ibu. Jun Moxie sangat menginginkan cinta seorang ibu. Ketika dia sesekali memikirkan hal ini, dia akan merasakan kepedihan di hatinya. Selama pelatihan, kedua anak cacat itu juga ikut pelatihan. Jun Moxie menyerahkan setiap anggota di Heavenly Destroyer dan Soul Devourer Steams pil pendinginan. Secara alami, dia tidak melupakan mereka berdua. Selain itu, ia bahkan memberikan beberapa bahasa perut. Selama beberapa hari, mereka telah membuat beberapa perbaikan. Meskipun mereka masih tidak dapat berbicara, mereka dapat mengucapkan beberapa suara yang tidak jelas. Suara itu terdengar seperti gumaman orang yang mabuk. Bisa dibayangkan bahwa begitu mereka menguasai keterampilan dan pergi ke masyarakat, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar ke seluruh dunia. 2 orang bisu bisa mengucapkan kata-kata tanpa menggunakan mulut mereka. Itu akan sangat spektakuler. Saat dia memikirkan hal ini, Jun Moxie mulai tersenyum dari telinga ke telinga. Namun dalam prosesnya, Jun Moxie juga menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ye Guhan menolak pil Jun Moxie. Selama periode waktu ini, Ye Guhan juga telah berupaya untuk melatih 2 anak cacat dalam pedang. Setiap kali mereka memiliki pertanyaan, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskan yang membuat kedua anak itu meningkat dengan cepat. Faktanya, kedua anak itu membaik begitu cepat sehingga Jun Moxie sangat terkejut. Karena itu, ia memutuskan untuk membantu Ye Guhan dengan kesembuhannya, yang merupakan tindakan sebagai gantinya. Orang harus tahu Ye Guhan lumpuh dan dantiannya rusak. Meskipun Jun Moxie telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya pada hari itu, perawatan itu terbatas. Sampai sekarang, Ye Guhan hanya berhasil memulihkan 30% dari kekuatannya. Tapi sekarang, peningkatan luar biasa Jun Moxie dalam kekuatannya dapat membantu Ye Guhan pulih sepenuhnya. Namun, Ye Guhan sebenarnya menolaknya. Ketika dia menolak, dia tenang dan mengajukan permintaan, jika suatu hari dia dapat menciptakan gaya pedang tunggal, dia berharap Jun Moxie akan membantu kedua anak itu menguasainya sehingga warisannya akan terus berlanjut. Dia tidak membutuhkan kebutuhan apapun tentang hubungan guru-murid formal. Jun Moxie memikirkannya dengan tulus dan setuju. Ketika Jun Moxie hendak pergi, Ye Guhan mengucapkan beberapa kata serius, Tuan Muda Jun, terlepas dari kebencian generasi yang lebih tua, aku harap kamu akan menjaga Ling Meng. Dia adalah gadis yang polos dan baik hati. Petik 2. Dari kata-kata itu, Jun Moxie mengerti mengapa Ye Guhan tidak mau menerima bantuannya untuk menyembuhkannya. Permusuhan antara Juni dan keluarga kerajaan adalah pengetahuan umum. Secara khusus, kematian yang tidak masuk akal dari satu generasi pahlawan yang brilian telah mengguncang dunia. Dari kelihatannya, Ye Guhan juga tahu tentang kebenaran masalah ini. Lagi pula, keluarganya sendiri tidak akan menghilang tanpa alasan. Dia bahkan menyimpulkan bahwa Jun Moxie akhirnya akan berurusan dengan Kaisar Tianxiang. Tetapi jika itu terjadi, kemana Murong Xiu Xiu bisa pergi? Sekarang,
Ye Guhan hanya berharap bahwa dia bisa membuka jalan bagi orang-orang yang dia sayangi. Satu orang seperti itu adalah Putri Ling Meng, yang telah dia lihat tumbuh dewasa. Jika dia menerima lebih banyak bantuan dari Jun Moxie, maka akan lebih sulit baginya untuk meminta bantuan di masa depan. Dan jika bantuan ini sangat signifikan, maka dia bahkan mungkin tidak bisa membuka mulutnya. Oleh karena itu, Ye Guhan bersedia menjalani sisa hidupnya dengan cacat dan tidak berguna. Ini semua agar dia bisa membuka mulut untuk mengucapkan kata-kata itu untuk orang-orang yang dia sayangi. Meskipun ini sepertinya pertukaran bantuan, Ye Guhan tidak memiliki apapun yang Jun Moxie minta bantuan. Juga, meskipun ini bahkan mungkin tidak dianggap sebagai bantuan, Ye Guhan berharap bahwa jika Xiu Xiu dan Ling Meng pernah membutuhkan seseorang untuk diandalkan, dia bisa membuka mulut untuk meminta bantuan Jun Moxie. Ini bahkan jika peluangnya tipis. Jun Moxie mengerti niatnya tapi dia tidak membuat janji. Dia hanya bisa pergi diam-diam. 10 hari kemudian, Jun Moxie telah bersiap dan semuanya siap untuk pergi. Kali ini, dia hanya mengizinkan satu orang untuk mengikutinya, Mei Sueyan. Jun Moxie telah berkemas dan berpakaian ringan saat dia ingin bepergian dengan kecepatan penuh. Raja Ular Qiansun harus tinggal di rumah Jun. Di satu sisi, ia harus memastikan keselamatan keluarga Jun. Pada saat yang sama, dia ada di sana kalau Tianfa datang untuk memberikan pil. Solitary Falcon dan Feng Juanyun juga tinggal di Jun Mansion untuk berkultivasi. Selama waktu ini, Song Sang dan Hai Chen Feng membuat perbaikan besar dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat spiritual. Secara alami, mereka bersemangat untuk menambah perbaikan mereka tetapi mereka masih memenuhi janji mereka. Di sisi lain, dengan bantuan pil spiritual dan tekanan bertukar pukulan dengan Spirit Swan dan para ahli agung, Bai Li Luoyun akhirnya berhasil menembus bottleneck Earth Swan dan memasuki panggung Sky Swan. Jun Moxie secara alami menepati janjinya. Dia memberinya pil Heavenly Vitality, dan dia bahkan memberinya pil Vitality Lin Kage dan pil Congregation Vitality untuk digunakan setelah dia memasuki Spirit Swan Stage. Pada hari Jun Moxie pergi, Bai Li Luoyun juga pergi diam-diam untuk meredam dirinya di Jianghu. Bersama dengannya, adalah dua anak. Jun Moxie memungkinkan Bai Li Luoyun untuk memilih dan memelihara beberapa pembunuh. Namun, setelah merenungkan selama setengah hari, ia tidak dapat menemukan siapapun. Saat dia hampir menyerah, matanya mendarat pada dua orang itu. Dia segera memutuskan bahwa dia akan memilih mereka. Dengan demikian, Jun Moxie memecahkan otaknya dan muncul dengan dua nama heroik untuk anak-anak, Tian Ken dan Dike. Jelas, Jun Moxie sedang bermain-main dengan nama-nama itu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa bertahun-tahun di masa depan, nama-nama Tian Ken dan Dike akan bergema di seluruh benua. Bertahun-tahun kemudian, nama-nama ini akan menjadi nama tabu di seluruh dunia pembunuh. Di suatu tempat di kota Tianxiang, 3 kota suci telah dikumpulkan selama lebih dari setengah bulan. Xi Jinghong dan kawan-kawan merasa pantat mereka mati rasa dari semua yang duduk. Mereka semua merasa putus asa. Ini karena rangkaian berita ini datang 7 hari yang lalu, pada hari tertentu di bulan tertentu, 3 ahli Supreme Fantasy bertemu dengan Raja Harimau dan Raja Beruang di Kabupaten Wufu. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. 3 ahli agung jatuh dalam pertempuran sementara Raja Beruang dan Raja Harimau pergi tanpa kerugian. Menurut lintasan mereka seharusnya sudah tiba di hutan Tianfa. Ketika dia mendengar berita ini, Xi Jinghong dengan keras membanting meja di depannya menjadi debu. Dia dan orang-orangnya tidak menunggu apapun di sini. Orang-orang itu telah melarikan diri dari tepat di bawah kelopak matanya. Selain itu, dia bahkan kehilangan 3 ahli tertinggi. Selama ini, mereka mendiskusikan tindakan mereka. Apa lelucon? 3 kota suci telah benar-benar kehilangan reputasi mereka. Beberapa hari berlalu sebelum serangkaian berita lain tiba, Jun Moxie dan Mei Sueyan telah berkemas dengan ringan dan menuju keluarga Dongfang. Xi Jinghong langsung dimeriahkan. Dia berteriak keras, semuanya, pergilah. Ini adalah kesempatan langka kami untuk menyingkirkan Supreme Mei. Petik 2. Saat 3 kota suci mengerahkan pasukan mereka, Jun Moxie dan Mei Sueyan sudah meninggalkan kota Tianxiang. Semua orang bisa yakin dengan kepergian mereka. Bagaimanapun, mereka berdua adalah ahli tingkat tinggi. Terlebih lagi, teknik melarikan diri mereka sangat bagus. Sebelum Jun Moxie kembali, kecepatan Mei Sueyan tidak diragukan lagi nomor 1 di dunia. Tapi setelah Jun Moxie kembali, mereka berdua kira-kira setara. Tentu saja, ini jika Jun Moxie tidak menggunakan escape yin seperti hack. Jadi, jika ada seseorang yang terlalu kuat untuk dikalahkan, mereka masih bisa melarikan diri. Mereka berdua memilih untuk berkemas dengan ringan. Namun, mereka tidak melakukan ini sehingga mereka bisa melarikan diri. Sebaliknya, itu bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Mereka akan melakukan serangan balik dengan serangan paling tajam dan tajam mereka. 3 kota suci pasti harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan pernah bisa menelannya.
Di jalan ini, siapa yang berburu siapa? Pada titik ini, tidak ada yang benar-benar tahu. Waktu yang tersisa adalah saat matahari terbit. Ini menyebabkan Mei Sueyan menjadi sedikit bingung. Mo Xie, jika kita pergi di malam hari, itu pasti akan lebih menguntungkan bagi kita berdua. Mengapa kita memulai hari itu? Ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, Mei Sueyan akhirnya mengecewakan reservasi dan memanggil Ju Mo Xie dengan namanya. Setiap kali dia menyebut nama ini, hatinya akan sedikit berdebar. Oh kamu, kenapa kamu begitu naif? Sobat-sobat dari 3 kota suci belum kenyang. Jika kita terlalu dekat dengan kota Tianxiang, mereka pasti tidak akan bertindak melawan kita. Ini karena niat membunuh dan riak dari serangan itu akan menarik perhatian tuanku. Inilah yang mereka takutkan. Saat Jun Mo Xie mengatakan ini, mulut Mei Sueyan sedikit bergerak. Namun, Jun Mo Xie tidak menyadarinya. Jadi, dalam 300 mil pertama, mereka pasti tidak akan bergerak. Jika mereka lebih konservatif, mereka akan menunggu sampai kita berada 500 mil jauhnya. Jun Mo Xie berkata dengan percaya diri. Perjalanan 500 mil akan membutuhkan 1,5 hari. Selain itu, untuk berurusan dengan kamu, mereka harus memilih medan yang sangat mereka yakini. Jadi, aku memperkirakan gelombang serangan pertama akan datang besok malam. Petik 2. Mei Sueyan memarahi dirinya sendiri. Dia benar-benar lupa tentang Tuan Jun Mo Xie. Dia kira-kira bisa menebak bahwa tidak ada orang seperti itu, tetapi 3 kota suci tidak tahu itu. Selain itu, Tuan Jun Mo Xie adalah seseorang yang harus mereka perhatikan. Itu benar, Mei Sueyan mengangguk. Kali ini, apa yang harus kita lakukan kali ini? Itu akan tergantung pada bagaimana mereka datang pada kita. Jun Mo Xie mendengus, jangan melihat bagaimana persaudaraan 3 kota suci terlihat. Dalam kenyataannya, mereka lebih suka membiarkan yang lain menyerang dan mengirim diri mereka sendiri ke kematian terlebih dahulu sementara mereka yang kedua dan memiliki waktu yang lebih mudah. Mereka mungkin akan datang secara terpisah. Jika mereka datang bersama, mereka pasti akan mengalami konflik. Haha, Sueyan, pil suan di perutmu sangat berharga. Semua orang menginginkannya. Jun Mo Xie tersenyum dan melirik perut Mei Sueyan, aliran air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bab 575, menugaskan tugas. Mei Yansue tidak tahu untuk tertawa atau menangis dan berkata, keserakahan adalah dosa dan keserakahan manusia tidak terbatas. Seperti halnya di hutan Tianfa, ada ratusan suan kores yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, tetapi, selama puluhan ribu tahun, tidak ada satupun binatang mistis yang berpikir untuk mencuri mereka. Kita harus tahu bahwa kita sama. Asal-usul, tetapi kamu, manusia, memiliki batasan yang jauh lebih sedikit dalam hal menyerap suan kores. Mengapa manusia begitu rakus dan selalu ingin menuai hasilnya tanpa bekerja untuk mereka? Esensi seluruh kehidupan binatang buas mistis semuanya dalam suan kor tetapi tidak peduli berapa banyak kamu, manusia, mencoba untuk menyerapnya, paling tidak setengah atau bahkan kurang akan diserap. Mengapa memperlakukan ini sebagai jalan pintas untuk menjadi abadi? Petik 2. Jun Mo Xie berkata dengan serius, apa yang kamu katakan itu benar tetapi juga salah, seperti yang kamu katakan, manusia serakah dan bahkan jika mereka hanya dapat menyerap setengah, 1/10 atau bahkan 1/100 dari energi, masih akan ada orang yang melakukannya. Bahkan jika mereka tidak dapat menyerap sedikit pun energi itu, mereka akan menjualnya untuk uang. Jadi kamu harus menghentikan ide-ide salah kamu atau kamu akan membuat Tianfa dalam masalah. Mei Yansue tetap diam tapi gerombolan kebencian melintas di matanya. Jun Mo Xie tertawa dan mengubah topik pembicaraan, baru saja aku menghitung kemungkinan serangan dari 3 tanah suci. Aku pikir untuk saat ini kita hanya perlu mempertimbangkan keluarga mana yang akan menjadi penyerang utama besok malam. Petik 2. Aku pikir itu akan menjadi tanah abadi dewa. Mei Yansue berkata dengan percaya diri, Zi Jinghong dan Xiao Wei Cheng sangat teliti, mereka pasti tidak akan mau mengambil risiko terlebih dahulu. Namun, mereka pasti akan bersembunyi di dekatnya, siap mengambil keuntungan dari situasi ini. Petik 2. Jun Mo Xie mencibir dan berkata dengan sinis, setelah kita melewati pintu masuk gunung di depan, akan ada banyak jalan pegunungan. Sampai sekarang, salju tebal beberapa hari ke depan akan membuat sulit untuk bepergian dengan mereka di jalan-jalan pegunungan ini, pasti akan ada beberapa aksi. Ini akan terbayar untuk bergerak lebih cepat sehingga orang-orang 3 tanah suci yang menunggu kematian tidak harus menunggu terlalu lama. Petik 2. Mei Sueyan tidak bisa menahan tawa dan setuju. Mereka berdua tertawa terkekeh-kekeh, duduk di atas kuda-kuda mereka dan mendesis pada kuda lalu mereka pergi, meninggalkan hanya salju yang berdebu. Di belakang mereka di gerbang kota Tianxing, tatapan Zi Jinghong menjadi kabur ketika dia melihat kedua kuda itu berlari menjauh dan perlahan-lahan mengungkapkan keinginannya untuk membunuh. Lokasi aksi tidak boleh terlalu dekat dengan kota Tianxiang kalau itu menarik monster tua itu lagi yang akan membuat kita canggung. Perjalanan itu bukan di kota Tianxiang dan tidak memiliki anggota keluarga Jun di sekitar sehingga ia tidak membuat jebakan. Brother Zi, menurut kamu di mana kita harus bertindak?
Xiao Wei Cheng berkata ketika dia menginjak lapisan salju tebal di tanah tetapi belum mengeluarkan suara saat dia melayang ke Xi Jinghong. Mengikuti di belakangnya adalah Ning Wuking, pemimpin menit terakhir dari orang-orang tanah yang sulit dipahami orang. 200 mil ke arah ini dari kota Tianxiang akan membawa kita ke jalan pegunungan. Lebih jauh lagi, itu adalah jalan pegunungan yang bernilai setengah bulan. Di salju yang begitu deras, mereka tidak akan bergerak cepat sehingga kita tidak perlu terburu-buru. Xi Jinghong berkata jahat, namun, Yang Mulia Mei dikenal karena kecepatannya menjadi yang teratas di dunia. Akan mudah baginya untuk melarikan diri sehingga kita perlu memilih lokasi geografis yang baik. Petik 2. Ya, kita perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati tetapi jika lokasi geografisnya tidak menguntungkan bagi Yang Mulia Mei, maka itu juga tidak akan menguntungkan kita, Ning Wuking berkata dengan serius. Satu-satu, tidak ada dari kita di sini yang memiliki kesempatan melawan Yang Mulia Mei, jadi kita harus hati-hati memikirkan pengaturan prajurit kita. Petik 2. Jika kita bisa melukainya dari hanya langkah pertama maka hanya berdasarkan pada jumlah besar orang kita dapat menggunakan kecepatan untuk melelahkannya. Kata Xi Jinghong membelai jenggotnya yang panjang lalu berkata, tapi betapa mudahnya melukai Yang Mulia Mei. Itu tidak mungkin tanpa mengorbankan beberapa nyawa. Yang Mulia Mei saat ini bukan lagi anak kecilnya. Aku khawatir bahwa untuk dapat menyentuhnya, itu akan menjadi sangat berbahaya. Petik 2. Berbicara tentang masalah ini, mereka bertiga menjadi tenang. Tak satu pun dari mereka yang bersedia menjadi yang pertama karena yakin bahwa mereka akan dikalahkan. Kalau begitu, mari kita ambil banyak dan biarkan nasib. 3 kelompok kami dapat bertindak secara terpisah. Xi Jinghong berkata, kelompok pertama akan memilih lokasi geografis untuk meluncurkan serangan, terlepas dari sukses atau gagal, kelompok kedua di dekatnya akan bersiap untuk mengejutkan mereka dan membunuh. Kelompok ketiga akan bertahan di jalan yang harus mereka lewati dan bersiap untuk serangan kejutan kedua. Dengan memutar, bahkan jika kita tidak dapat berhasil pada saat mereka mencapai kelompok ketiga, dalam waktu itu kelompok pertama harus melakukan yang terbaik untuk mencapai titik serangan berikutnya. Itu untuk serangan kejutan ketiga. Kami akan terus melakukan ini sampai kami membunuh Yang Mulia Mei. Rencana bagus, Ning Wuking dan Xiao Wei Cheng secara bersamaan memuji dan bertepuk tangan. Mereka bertiga tidak lagi memiliki pendapat lain dan memutuskan hal ini. Di depan mereka berdua, Xi Jinghong menulis di 3 lembar kertas dan menghancurkannya menjadi 3 bola kecil di telapak tangannya. Melihat mereka berdua, dia dengan tegas berkata, meskipun memilih banyak mungkin tampak kekanak-kanakan, masalah ini bukan masalah bercanda. Yang pertama memilih akan berada dalam bahaya yang lebih besar sehingga kita bertiga harus siap dan tetap bersatu. Demi keadilan, sejak aku menulis di atas kertas, orang lain akan memberikannya. Petik 2. Mereka berdua puas dengan bagaimana Xi Jinghong menangani ini. Dengan cara ini, tidak mungkin terjadi kecurangan dan mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan masing-masing. Bahkan jika mereka menjadi kelompok pertama, tidak akan ada keberatan. Ning Wuking tersenyum, baiklah, saudara Xi. Mari kita susun semuanya terlebih dahulu agar kita tetap bersatu. Karena Brother Xi menulis, maka aku akan membagikannya. Brother Xiao tolong pilih satu dulu, Brother Xi mengambil satu dan aku akan punya yang terakhir. Petik 2. Mereka bertiga saling memandang dan tiba-tiba tertawa dan berkata, ini memang metode yang paling adil. Mari kita lihat siapa yang memiliki keberuntungan terbaik dan menjadi orang pertama yang menuntun kita menuju kesuksesan. Petik 2. Setelah mereka berbicara, Ning Wuking meraih bola kertas kecil dari tangan Xi Jinghong dan mengacaukannya lalu meletakkannya di atas meja. Mereka bertiga mengulurkan tangan untuk mengambil bola kertas masing-masing. Ketika Xiao Wei Cheng mengambil kertasnya, dia melihat ekspresi Xi Jinghong seperti semua, hanya saja dia tidak bersentuhan dengan bola kertas kecil tetapi dia melihat Xi Jinghong tersenyum. Xiao Wei Cheng segera merasa lega ketika dia mengingat apa yang dikatakan dua lainnya beberapa saat yang lalu dan tidak bisa tidak melihat Ning Wuking dengan simpatik saat dia menahan senyumnya dan membuka bola kertasnya. Namun, begitu dia membukanya dan memeriksanya, Xiao Wei Cheng mulai tersedak dan seluruh wajahnya memerah seolah dia memakan sepotong arang yang terbakar. Ning Wuking dan Xi Jinghong membuka bola kertas masing-masing, melihat dan tersenyum satu sama lain. Ning Wuking berkata, aku adalah kelompok kedua, Xi Jinghong tersenyum lebar dan dengan santai berkata, aku pikir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi kali ini karena aku yang ketiga. Aku yakin bahwa sebelum mereka mencapai aku, kamu berdua sudah akan mencapai kesuksesan dan mendapatkan kredit. Petik 2. Mereka berdua menangkupkan tinju dan berkata dengan berat hati, Brother Xiao, kita akan meninggalkan tugas yang sangat menantang dari serangan pertama ke Great Golden City kamu. Kami berharap kamu akan berhasil pada upaya pertama kamu dan menghapus momok ini. Kami sudah sangat iri hanya dengan memikirkan bagaimana kamu akan dapat memiliki Suan Core yang terkemuka. Petik 2. Xiao Wei Cheng merasa pahit dan tidak bisa berkata apa-apa. Slip kertas di tangannya jelas menulis, grup pertama.
Xiao Wei Cheng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Zi Jinghong sambil tersenyum dingin dan berkata dengan sarkastik, "Kakak Zi, langkah yang hebat." Xiao Wei Cheng sangat kesal, dia dan Zi Jinghong baru saja membahas bagaimana membuat tanah yang sulit abadi menjadi kelompok pertama sehingga dia dan lautan darah ilusi dapat berdiri di samping dan menuai manfaatnya. Yang tahu bahwa dalam sekejap mata, dia akan dipaksa untuk berada di garis depan. Tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk menjelaskan situasinya. Zi Jinghong pasti menjualnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa meyakinkan Xiao Wei Cheng bahwa tidak ada kecurangan yang terlibat dalam pemilihan ini. Jangan katakan itu, Brother Zi, kita semua melakukan ini untuk tanah suci dan demi kebaikan dunia yang lebih besar. Dengan tanggung jawab yang lebih besar, kita akan bisa melangkah lebih jauh dengan saling membantu. Zi Jinghong berkata dengan serius dan dengan keyakinan. Dia sebenarnya diam-diam bahagia, akhirnya aku bisa santai. Dia bahkan ingin menyabotase elusif Land of Immortals, Ning Wuking sangat licik tapi sekarang, dia sangat curiga pada kita. Beberapa hari terakhir ketika kami berbicara, Ning Wuking sudah menjadi curiga, jika dia memilih Lot, dia mungkin marah di tempat sehingga baginya untuk memberikannya adalah cara terbaik. Selanjutnya, Tanah Abadi Dewa telah kehilangan ahli top, Yu Yiban, yang meninggal kita, Lautan Darah Ilusi, juga kehilangan Huang Tai yang hanya petarung hebat Golden City yang utuh. Namun kamu masih ingin mempertahankan semuanya. Bermimpilah. Ning Wuking tertawa dan berkata, berdasarkan situasi saat ini, Great Golden City adalah yang terkuat. Aku percaya mereka akan dapat mengalahkan Yang Mulia Mei dalam serangan pertama. Ini tidak akan mengejutkan. Dengan cara ini, Brother Xiao pasti akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Penghargaan luar biasa dan suankor yang hebat membuat aku iri. Petik 2. Xiao Wei Cheng mencibir dan berkata, Kakak Ning, apakah kamu benar-benar cemburu? Bagaimana kalau kita bertukar? Tidak, untuk tugas yang begitu penting, seseorang akan membutuhkan peluang bagus dan yang lebih penting, kemampuan luar biasa. Tanah abadi yang sulit dipahami sekarang terlalu lemah dan tanpa pemimpin. Jika kita pergi, itu akan mengirim kita ke kematian. Itu masih yang paling tepat bagi tentara saudara Xiao untuk pergi dan menyelesaikan tugas hanya dalam satu pertempuran. Ning Wuking terkejut dan cepat menolak. Brother Xiao, kami sepakat untuk meletakkan semuanya dulu-dulu. Petiknya adil dan jujur. Di bawah mata semua orang, bahkan jika aku selingkuh, Brother Ning mengalokasikannya dan kamu adalah orang pertama yang memilih. Apa yang kamu coba lakukan dengan berbicara dengan sarkastis? Petik 2. Sebenarnya, Zi Jinghong berkata, jika aku, Zi Jinghong, memilih Lot untuk grup pertama, aku akan dengan berani mengambil tugas bagaimanapun, aku tidak akan sebal. Sebagai pemimpin Great Golden City, Brother Xiao, mengejutkan bahwa kamu begitu takut. Jika kamu berpikir jika tidak adil, apakah kami akan memilih lagi? Petik 2. Tidak perlu. Aku, Xiao Wei Cheng, meskipun bukan sosok yang menonjol, setidaknya aku tahu bagaimana menghormati kata-kataku. Kata Xiao Wei Cheng tanpa emosi, kota Golden Hebat akan melakukan yang terbaik dalam gelombang serangan pertama. Saudara Zi, kamu tidak perlu khawatir. Mari tetap berpegang pada tanggung jawab kita. Semoga kita bertemu lagi. Petik 2. Menyelesaikan apa yang dia katakan, Xiao Wei Cheng berbalik dan pergi. Zi Jinghong memperhatikannya pergi dengan serius lalu berbalik ke Ning Wuking dan kedua mata mereka bertemu dan tersenyum. Di salju putih yang berkilau, saat itu, sudah malam hari kedua. Di gugusan gunung ini, dua bayangan dengan cepat terbang melewati. Itu adalah Jun Moxie dan Mei Sueyan. Bab 576, Sentimen Bobsled dan Tender. Begitu mereka memasuki hutan, keduanya merasa seolah-olah mereka telah kembali ke rumah. Mereka jelas merasa lebih santai dan nyaman. Mei Sueyan pada awalnya adalah binatang mistis, jadi berada di lingkungan alami dia merasa lebih nyaman dan akrab dengannya. Selain itu, dia sendiri menikmati musim dingin yang dingin. Berada di hutan, dia lebih dari bahagia. Tapi yang mengejutkannya, adalah bahwa Jun Moxie terlihat sangat puas dan tenang juga. Dia akrab dengan berbagai hal di hutan, tidak kalah dalam hal pengetahuan. Untuk seorang tuan muda yang dibesarkan dalam keluarga aristokrat, itu mencengangkan. Jun Moxie menatap pohon di dekatnya dan tiba-tiba berhenti berjalan. Melihat bagaimana Mei Sueyan mengikuti dan berhenti, Jun Moxie tertawa. Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini untuk seluruh perjalanan, untuk sementara waktu, itu masih akan baik-baik saja. Tetapi jika kita terus memaksa diri kita untuk pergi dengan kecepatan ini, itu akan menjadi beban besar bagi tubuh kita. Bahkan jika kita benar-benar bisa menanganinya, itu tidak akan cantik. Ayo, biarkan aku mengajarimu cara yang lebih mudah. Petik 2. Jun Moxie menarik pedangnya dan memotong batang pohon. Dari sana, dia membaginya menjadi 4 papan berkepala tajam. Bagian depan papan sedikit mencuat ke atas. Ukurannya mirip dengan ukuran kaki mereka. Dia kemudian melepas kulit pohon dan menggunakannya sebagai tali, membuat 2 lubang di kedua sisi, memasukkan tali dan mengikat papan di kedua kakinya.
Mei Sueyan menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan. Jangan beritahu aku bahwa dengan mengaktifkan papan, itu akan memulihkan energi kita. Jun Moxie memotong dua cabang lain yang sedikit lebih panjang dan dengan lembut menggerakkan kakinya. Dengan dorongan, dia meluncur melewati salju. Mei Sueyan tersentak, matanya terbuka lebar karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dengan dahan di masing-masing tangannya, dia mendorong dirinya ke kiri dan ke kanan dan dengan terampil meluncur melewati salju. Tampak begitu mudah. Bahkan ketika melewati area yang tertutup pepohonan, dia bisa dengan gesit bermain ski. Dia sangat pandai dalam hal itu, bahkan ketika dia melewati lapisan salju yang tebal itu, dia dapat dengan mudah melewatinya tanpa berhenti. Seperti ikan di dalam air, Jun Moxie dapat bergerak dengan bebas. Dalam sebuah contoh, Jun Moxie mengakhiri penampilannya dan berhenti di depan Mei Sueyan. Dia melambaikan ranting-ranting di tangannya dan tersenyum, apakah kamu melihat? Dengan aksi meluncur dan kekuatan inersia, kita tidak akan membuang terlalu banyak energi spiritual atau bahkan kekuatan fisik. Dengan menguasai itu, kita akan dapat meluncur dengan mudah melalui tanah salju ini dengan mudah. Petik 2. Mei Sueyan pulih dari keterkejutannya dan dengan bersemangat berkata, cepat ajari aku trik yang berguna ini. Dia dengan bersemangat mengikuti Jun Moxie, mengikat papan ke kakinya dan mendapat dua cabang panjang. Mei Sueyan mengenakan gigi dan berdiri. Tetapi tepat saat dia akan bermain ski, dia terpeleset dan akan jatuh. Dengan tergesa-gesa, dia menggunakan cabang di tangannya untuk menopang dirinya sendiri. Tetapi dia masih belum menemukan keseimbangannya. Terkejut, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menopang dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menemukan pusat gravitasinya, karenanya dia masih tidak seimbang. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat dirinya dari tanah untuk menemukan keseimbangannya. Dia kemudian mendarat kembali langsung ke salju yang dalam. Meskipun dia tidak jatuh, tetapi sebagai orang dengan kemampuan dan status tertinggi, itu sangat memalukan. Hahaha, Jun Moxie yang berdiri di samping memegang perutnya dan tertawa. Bagaimana kamu melakukannya? Katakan padaku. Mei Sueyan bingung. Dia menatap tajam pada Jun Moxie, merasa dipermalukan. Dia melihat bagaimana dia meluncur dengan mudah tetapi ketika dia mencobanya, sangat sulit untuk memanipulasi papan. Yang membuatnya frustrasi, bahkan lebih, adalah bahwa alih-alih membantunya, Jun Moxie berdiri di sisinya dan menertawakan kemalangannya. Jun Moxie mengendalikan tawanya dengan susah payah dan menunjukkan kepadanya, kakak, bagaimana kamu bisa mencoba lari ketika kamu bahkan tidak bisa berjalan? Keterampilan apapun yang kamu pelajari ada pengetahuan di baliknya. Hal kecil ini disebut gerobak luncur. Untuk orang seperti kamu dengan kemampuan tertinggi, kamu hanya perlu memahami esensi di baliknya dan akan sangat mudah bagi kamu untuk menguasainya. Kamu perlu menemukan pusat gravitasi kamu. Benar, jangan gunakan terlalu banyak energi atau kekuatan kamu. Ya, pergi bersama dengan kekuatan inersia. Cabang ada di tangan kamu. Kamu tidak menggunakannya sebagai hiasan, gunakan itu untuk menghidupi dirimu sendiri. Dasar gadis bodoh. Petik 2. Jun Moxie membuat keributan besar. Mei Sueyan merasa marah dan ketika kehilangan konsentrasi, dia kehilangan keseimbangan, terpeleset dan jatuh dengan keras di pantatnya. Dia membanting tangannya ke tanah karena frustrasi dan salju berhamburan kemana-mana. Jun Moxie langsung meluncur ke arahnya dan membantunya berdiri sambil membersihkan salju dari tubuhnya. Dia bertanya padanya dengan khawatir, mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah itu menyakitkan? Apa kau melukai dirimu sendiri? Petik 2. Mei Sueyan merasa malu. Sebagai seorang ahli dengan keterampilan berjinjit, ia sebenarnya kalah karena sedikit gerobak luncur. Untungnya tidak ada orang di dekatnya, jika tidak dia akan malu mati. Tapi mendengar suara keprihatinan Jun Moxie, dia benar-benar merasa senang tentang hal itu. Mei Sueyan memutar matanya dan mengerutkan alisnya. Dengan wajah cemas, Jun Moxie berkata, jangan jatuh sampai kau melukai dirimu sendiri. Saat berbicara, tangannya diam-diam naik ke pantatnya dan dia dengan lembut menggosoknya. Sambil merasa nyaman, ia bertanya dengan prihatin, apakah sakit di sini? Mengapa kamu tidak melepas pakaianmu? Aku akan membantumu menggosoknya. Aduh, oh my god, sakit. Kamu bunuh suamimu. Petik 2. Saat dia memanfaatkan kekhawatirannya untuk mengambil keuntungan darinya, Mei Sueyan mendeteksi perilaku tidak bermoralnya dan melepaskannya dengan kasar. Jun Moxie yang sedang bersenang-senang saat ini menurunkan pertahanannya dan jatuh ke tanah dengan brutal. Untungnya, tanah tertutup salju, jika tidak ia akan terluka parah. Mei Sueyan tersipu dan memelototinya, kamu bejat. Jika kamu ingin mati, katakan padaku. Petik 2. Jun Moxie berteriak merasa dianiaya, bagaimana aku seorang yang bejat? Aku hanya menunjukkan kepedulian kepada kamu. Mengapa kamu tidak bisa mengenali niat baik aku? Jika ada memar, itu tidak akan cantik lagi. Aku tidak yakin apakah pantat kamu memar, tetapi pantat aku pasti sekarang. Mengapa kamu tidak membantu aku melihatnya? Petik 2. Apakah itu cantik atau tidak, itu bukan urusanmu. Mei Sueyan berkata dengan marah.
Hanya setelah mengatakannya, dia menyadari bahwa tidak masalah apakah pantatnya cantik atau tidak. Selain itu, tidak ada yang akan melihatnya. Orang itu hanya punya niat buruk, bagaimana aku bisa dengan santai membiarkannya melihat pantatku? Memikirkannya, membuatnya semakin marah, surga dan bumi. Jun Moxie terkejut. Dia segera melompat seperti tembakan meriam, memeluknya dan menutup mulutnya dengan ciuman. Dengan melakukan itu, dia menghentikannya untuk mengatakan, kurungan penjara. Mei Sueyan mengalami serangan mendadak dan marah. Dia ingin mengecamnya tapi bibirnya tertutupi oleh Jun Moxie dan dia tidak bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk mendorongnya menjauh. Dia panik dan terpeleset, jatuh ke tanah, hanya untuk merasakan tubuh lain menghancurkannya. Dia bingung dan marah pada saat bersamaan. Tepat ketika dia akan berbicara, lidahnya dengan diam-diam memasuki mulutnya. Dalam sepersekian detik, dia menjadi tersesat dan tubuhnya menjadi lunak, jiwanya berkibar tertiup angin. Jun Moxie tidak berharap serangannya akan sukses besar dan sangat gembira. Dia tidak bisa diganggu oleh salju dingin di bawahnya dan tangannya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Mei Sueyan berjuang untuk sementara waktu, tetapi akhirnya menyerah dengan nafas, bajingan. Dia diam-diam menutup matanya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun mereka berdua dipisahkan oleh pakaian, dia masih bisa merasakan kehangatan dari tangannya dan itu menggelitik hatinya. Setelah waktu yang lama, Jun Moxie akhirnya memutuskan untuk mengangkat kepalanya dan diam-diam melihat kecantikan di depannya. Dada Mei Sueyan dengan cepat bergerak naik dan turun saat dia terengah-engah. Matanya tampak mabuk, wajahnya memerah saat dia terengah-engah. Seluruh tubuhnya menggambarkan kecantikan malas. Meskipun dia memiliki kultivasi tertinggi, tetapi menghadapi gairahnya yang berapi-api, tampaknya semua kemampuan spiritualnya menjadi tidak berguna. Pada saat itu, Jun Moxie merasakan hatinya melembut, dia dengan lembut menundukkan kepalanya dan menekankan bibirnya ke dahinya, dan perlahan-lahan bergerak ke bawah menuju matanya, hidung runcing, pipi. Sudut bibirnya dan akhirnya bibir merahnya. Godaan terhebat di dunia, bahkan Buddha tidak bisa melawan, bagaimana mungkin guru Jun yang bahkan bukan seorang pria terhormat menolak. Merasakan ciuman halus, Mei Sueyan menggigil, menutup matanya dengan erat dan membeku. Hanya merasakan arus penuh gairah mengalir melalui tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih panas dan dia mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Jun Moxie, pendekatan yang manis. Tanpa tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tangisan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar yang mengejutkan mereka berdua. Mereka saling menatap, memperhatikan sentimen lembut di mata. Mereka kemudian tiba-tiba menyadari bahwa langit sudah berubah menjadi gelap. Jun Moxie tersenyum lembut saat dia membantu Mei Sueyan. Mei Sueyan dengan malu-malu meringkuk dalam pelukannya, merasa lemah. Jauh di dalam hatinya, dia merasakan perasaan memiliki dan puas dengan kebahagiaan yang dia rasakan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa langit yang gelap, tanah bersalju, burung-burung yang terbang di langit dan pepohonan di sekitarnya semuanya sangat menyenangkan mata. Pada saat ini, Mei Sueyan bukan lagi penguasa tertinggi yang berkuasa yang menjelajahi seluruh negeri, tetapi seorang wanita kecil yang berbaring di pelukan kekasihnya, menikmati cinta manis yang diberikan padanya. Seorang wanita normal. Sederhana saja. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak perlu berbicara lebih lanjut. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka bisa saling memahami. Jun Moxie menyimpan senyum lembut di wajahnya selama dia mengajarinya. Dia perlahan dan dengan penuh pengertian melatihnya untuk bermain ski, mewariskan semua pengetahuannya padanya. Di sisi lain, Mei Sueyan terus tersenyum mabuk sementara dia dengan gembira belajar darinya. Bab 577, trik tidak berfungsi. Gunakan kekuatan itu. Penterjemah, terjemahan Sparrow Editor, terjemahan Sparrow. Sementara salah satu dari mereka mencoba yang terbaik untuk mengajar, yang lain melakukan yang terbaik untuk dipelajari. Hanya dalam waktu singkat, peningkatan Mei Sueyan sangat besar. Sebagai seorang ahli top, keterampilannya yang sangat komprehensif sangat berguna sekarang. Dia hanya perlu berlatih gerakan apa saja sekali dan dia akan menguasai esensi mereka. Selain itu, naik eretan mudah diambil, terutama bagi para ahli seperti Mei Sueyan yang tubuhnya jauh lebih fleksibel daripada orang normal, ringan dan mendapat bantuan kemampuan mereka untuk terbang. Dalam beberapa hari, tidak akan mengejutkan jika dia melampaui Jun Moxie. Namun, bahkan ketika Mei Sueyan telah mempelajari gerakannya, dia berpura-pura tidak dan dengan ringan meminta Jun Moxie untuk mengajarinya sekali lagi, seperti seorang wanita muda yang menggoda kekasihnya. Jun Moxie tidak mengeksposnya dan mereka berdua dengan senang hati tetap asyik dalam proses. Di alam liar, tiba-tiba terasa seperti itu adalah musim semi. Bahkan angin musim dingin yang menusuk nampaknya telah menjadi lebih ramah. Bayangan mereka terjalin di hutan bola-balik sampai malam tiba dan dua bintang jatuh di langit malam, meninggalkan jejak halus di belakang mereka, bola-balik antara gunung dan hutan. Mei Sueyan akhirnya menguasai semua teknik ski. Seperti anak kecil dengan mainan baru, dia tanpa lelah ingin Jun Moxie berlatih dengan riangnya.
Malam telah tiba dan Jun Moxie memilih ngarai yang sedikit berisiko, dengan ketinggian sekitar 4 hingga 500 kaki, yang ditumpuk dengan salju dan tampak seperti dataran datar. Begitu orang normal jatuh ke dalamnya, kemungkinan mereka akan mati, tetapi untuk Jun Moxie dan Mei Sueyan, itu tidak mengancam sama sekali. Sebaliknya, mereka dengan bersemangat melompat masuk. Dalam lapisan salju, Jun Moxie menggunakan kemampuan rohaninya. Menggunakan telapak tangannya untuk dengan tenang menekan salju di sekitarnya, dia mengompres salju yang mengeras, secara bertahap membuat ruang terpencil yang seukuran 2 kamar, meskipun di luar sangat dingin, ternyata sangat hangat di ruangan ini, terbuat dari dinding salju, yang beberapa puluh kaki dari puncak ngarai. Itu adalah kamar buatan sendiri yang muncul dari ketiadaan. Dua kemampuan Suan mereka kuat dan seharusnya tidak perlu khawatir tentang masalah pernapasan, tetapi Jun Moxie masih mengambil beberapa bambu panjang dari hutan, menghubungkannya bersama, menggunakan energi spiritualnya untuk membuka sendi kemudian menusuk satu ujung melalui salju untuk dapatkan udara segar di salju. Meskipun masih agak pengap, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Mei Sueyan terkejut melihat mahakarya Jun Moxie dan tidak bisa tidak memujinya. Setelah bertahun-tahun, aku tidak berpikir bahwa aku bisa melakukan ini ketika salju turun. Hanya dengan menggunakan 2 tangan kamu membuat rumah seperti itu. Cara yang hebat untuk menghemat energi dan sangat menarik, tidak ada yang mustahil di dunia ini, hanya apakah kamu dapat memikirkannya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menatap Jun Moxie dengan mata besar yang cerah dan berkata sedikit menuntut, tapi... Tuan Muda Jun, apakah kamu membiarkan aku tidur di tumpukan salju ini? Tidak mungkin. Bahkan jika kamu tidak keberatan, hatiku akan sakit. Jun Moxie berkata dengan percaya diri dengan ekspresi serius. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mei Yansue memandang mereka berdua. Dia membawa tas kecil tapi Jun Moxie pergi dengan tangan kosong tanpa membawa pedangnya. Apalagi selimut. Manusia gua memiliki cara mereka, Jun Moxie berkata diam-diam lalu tersenyum bangga, mengulurkan tangannya dan bertindak aneh sebelum mengangkat suaranya, muncul. Segera, 2 mantel beruang putih besar muncul di tangannya. Jun Moxie dengan bangga mengangkat alisnya, bagaimana ini? Bukankah ini mantel kulit beruang yang idiot, Xiong Kai-san, beli? Bagaimana mereka berakhir denganmu? Mei Yansue tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika menertawakan Xiong Kai-san membeli mantel kulit beruang, yang tahu apa yang dia pikirkan hari itu, sebagai Raja Beruang, dia benar-benar membeli mantel kulit beruang. Tentang ini, Jun Moxie sangat mengagumi taktik penjualan yang digunakan oleh toko. Seorang jenius penjualan. Seorang penjual top yang sempurna untuk memperluas target pasar. Ini berkat kamu karena setelah beruang tua itu dimarahi olehmu, dia tidak berani membawa mereka bersamanya sehingga itu menguntungkanku. Lihatlah kualitas ini, pasti kelas atas. Jun Moxie tertawa bahagia ketika ia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menguntungkan dirinya sendiri. Mei Sueyan tidak senang dan dengan sarkastik berkata, sungguh semenit. Aku tidak mengerti, beruang tua yang haus menghabiskan uang yang kamu berikan padanya. Kamu sepertinya mendapatkan banyak hal, logika macam apa itu? Petik 2. Jun Moxie dengan percaya diri menjawab, adalah logika kamu yang memiliki masalah. Kamu lihat, itu seperti aku sering mengambil sup ular dari Qian Sun gadis kecil itu. Di dunia ini, siapa yang bisa makan rebusan ular yang diberikan oleh Raja Ular? Siapa yang bisa mengenakan mantel kulit beruang yang secara pribadi dibeli oleh Raja Beruang? Hanya berdasarkan ini, aku satu-satunya. Aku bangga dengan ini. Mei Sueyan tertawa terbahak-bahak. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah lelucon. Selain Xiong Kai-san, idiot yang otaknya salah terhubung, raja-raja hewan lain benar-benar tidak akan melakukan hal seperti itu. Meskipun Jun Moxie juga mendapat ular dari Qian Sun, mereka adalah perangkap yang digunakan oleh Qian Sun untuk membunuhnya. Kedua situasi itu sangat berbeda. Memang, itu bisa jadi historis. Dia dengan mudah meletakkan mantel di salju yang tebal, satu untuk tanah, satu sebagai selimut, sempurna. Jun Moxie dengan sopan memberi isyarat, Wifi, sudah larut, silakan tidur, kamu pasti akan tidur nyenyak. Oh, hanya 2 potong ini. Bagaimana denganmu? Mei Sueyan membelalakkan matanya. Aku baik-baik saja, aku bisa melawan dingin, biarkan aku membeku untukmu, aku rela tahan dingin. Ini aku sendiri karena tidak mempersiapkan secara memadai dan hanya membawa 2 mantel. Untuk reputasi kamu, aku baik-baik saja. Bola mata Jun Moxie berkibar seolah-olah ia sedang bertobat. Akan sangat bagus jika Mei Yansue mengatakan, bagaimana kalau... Mari kita peras sedikit, dia dengan senang hati akan menurutinya tetapi bertindak seolah-olah dia tidak mau dan berkata, Ayo kita peras dulu. Mei Sueyan ragu-ragu untuk sementara waktu dan dengan menyesal berkata, karena kamu begitu murah hati dan bijaksana, kamu bisa membeku di luar itu. Bagaimana mungkin Mei Sueyan tidak menyadari niat Jun Moxie? Tidak mungkin dia membiarkannya seperti itu. Apa? Kata-kata si cantik Mei mengejutkan Jun Moxie yang menatap dengan terkejut ketika rahangnya jatuh.
Mei Yansue tidak terganggu dan memutuskan untuk melepas mantel luarnya, mengungkapkan bentuk tubuhnya yang melengkung di bawahnya sebelum dengan cepat meringkuk di antara kedua mantel, menikmati kualitas bulu yang lembut dan kehangatan. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan berkata, ini sangat hangat. Jun Moxie kesal, bagaimana mungkin tidak hangat? Setelah beberapa saat, Jun Moxie memeluk tangannya dan mulai menggigil dan giginya mulai berceloteh, membuat suara, dia mencuri pandang pada Mei Sueyan yang matanya tertutup, mungkin tertidur. Tuan muda Jun menarik napas dalam-dalam dan memutuskan. Dia tiba-tiba mulai berlari-lari kecil, menginjakkan kakinya di tanah sambil berkata, ini sangat dingin, aku kedinginan. Oh my god, tanganku beku, kakiku juga. Bahkan adik laki-lakiku juga, seseorang selamatkan aku, beri aku kehangatan dan aku akan berterima kasih untuk sisa hidupku. Petik 2. Mei Sueyan menutup telinga untuknya dan terus menghasilkan suara mendengkur. Mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Tuan muda Jun mengeluh, tidak menyebutkan yang lain. Ketika seorang pria bertindak seperti ini, wanita itu dengan malu-malu mengangkat selimut dan bertanya, apakah kita harus memeras? Mengapa itu tidak terjadi pada aku? Sepertinya kalimat di film itu dibuat-buat. Tidak, ini lelucon. Petik 2. Namun, Tuan muda Jun mengabaikan bahwa seharusnya dia berpikir, berdasarkan kemampuannya saat ini, tidak hanya di lingkungan yang hangat di salju, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia dilemparkan ke Gunung Eswan selama sebulan, jika Mei Sueyan tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang bermain trik, dia akan terlalu naif. Di ruang bersalju, seiring waktu berlalu, aroma terkonsentrasi mulai menyebar di sekitar. Di ruang yang hampir tertutup, aroma tubuh wanita Mei Sueyan tampak ekstra menyegarkan. Jun Moxie mengambil beberapa napas dalam-dalam saat diafragmanya menjadi semakin panas. Dia tidak bisa mengambil keuntungan darinya dan masih membuat dirinya lebih memerah. Ruangan itu tidak dingin dan pada kenyataannya, cukup panas. Akhirnya, Tuan muda Jun bertekad dan melepaskan mantel luarnya. Mengabaikan semua yang lain, dia menyelinap di antara mantel kulit beruang. Namun, ketika dia baru saja mengangkat selimut, Mei Sueyan tiba-tiba membuka matanya dan dengan tegas bertanya, apa yang kamu lakukan? Jun Moxie menatap dengan tercengang saat tangan yang memegang selimut membeku. Dia telah terjebak dalam tindakan itu, Sueyan. Kamu tahu, aku sangat dingin, mohon kasihan padaku. Tidak mudah untuk bertahan hidup di alam liar. Jun Moxie memohon. Mei Sueyan mencibir, tidak tahu untuk marah atau tertawa, aku bisa mengasihani kamu tetapi dengan cara itu, kesucianku dipertaruhkan. Beraninya kamu bahkan bertanya. Dia dengan tegas berkata, mengapa kamu tidak terlihat dingin bagiku, jadi tidak. Tetap di sudut. Petik 2. Sebelum malam untuk menyelesaikan pernikahan kami, aku tidak akan membiarkan kamu melewati garis bawah aku. Jun Moxie tertawa dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan membungkukkan punggungnya, memaksa masuk ke selimut. Mei Sueyan dengan marah duduk dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ketika trik kamu tidak berhasil, kamu mulai menggunakan kekerasan. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat memenjarakan kamu di penjara langit dan bumi untuk semalam? Jun Moxie tanpa malu-malu tertawa, karena kamu juga tahu bahwa tipuanku tidak berhasil maka apa yang harus aku lakukan selain menggunakan kekerasan? Jika kamu tahan untuk meletakkan tangan kamu pada aku maka silakan. Aku tidak keberatan. Katanya sambil tanpa sadar merentangkan kakinya dan dengan puas berkata, alangkah baiknya. Petik 2. Mei Sueyan tidak bisa berkata apa-apa pada ketidakpercayaan dan perilaku nakal orang ini sehingga dia berdiri dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa tidur sendiri. Jun Moxie mulai panik dan memeluk pinggangnya, dan tersenyum berkata, sebenarnya mantel beruang ini cukup besar, layak untuk Raja Beruang. Sama sekali tidak akan membingungkan bagi kita berdua. Karena kita berada di luar dan tanpa pilihan lain, lakukan saja untuk malam ini. Petik 2. Mei Sueyan masih mempertimbangkan tetapi Jun Moxie tiba-tiba berbalik dan menyerangnya tiba-tiba. Mei Sueyan berjuang tetapi mulutnya terhalang. Setelah beberapa saat, Jun Moxie dengan bangga mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rendah hati, apakah kamu akan membiarkan aku tidur? Mei Sueyan tersipu. Meskipun dia sedikit bingung, dia dengan kuat menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Jun Moxie bersandar lebih jauh. Dan bertanya lagi, ya atau tidak? Petik 2. Tidak. Sekali lagi. Setelah jeda, ya atau tidak? Aku akan mengambil diamu sebagai persetujuan, lagi pula itulah yang telah aku putuskan, Tuan muda Jun tersenyum bangga. Tidak berarti tidak. Mei Sueyan bertekad untuk tidak menyerah pada ancamannya. Dia cemberut dalam tekad. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sepertinya jika aku tidak mencoba sesuatu yang lebih keras, kamu tidak akan menyerah. Jun Moxie tertawa terbahak-bahak kemudian tiba-tiba menutup bibirnya lagi dan mengisap dengan sekuat tenaga. Kali ini, kedua tangannya digunakan ketika mereka berjalan di sekitar tubuhnya, melewati setiap lekukan, menyentuh dan menggosok, mencoba segala cara. Bab 578, pikiranmu terlalu kotor.
Mei Sueyan merasakan jantungnya berdebar dan tidak bisa lagi mengendalikan diri saat dia mengeluarkan erangan saat tangan orang ini tiba-tiba berpisah, satu menyelinap di bawah pakaiannya dan meraih payudaranya tanpa ada yang memisahkan tangannya dari kulitnya, dan sisi lain meluncur ke bawah untuk dengan kuat meraih pantatnya yang gagah. Ini terasa jauh lebih kuat daripada barusan ketika dia menyentuhnya melalui pakaiannya. Seluruh tubuh Mei Sueyan melemah dan mulai menggigil di bawah sentuhannya. Dia ingin menggunakan energi intinya untuk melakukan serangan balik tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, tidak sedikit pun energi intinya yang biasanya tidak terkalahkan dapat dikeluarkan. Yang bisa dia rasakan hanyalah tangan pria ini menjelajahi tubuhnya dan napasnya menjadi cepat. Dia ingin memintanya untuk melepaskannya tetapi mulutnya terhalang olehnya. Dia ingin mendorongnya tetapi dia menyadari bahwa lengannya secara tidak sadar melingkarkan diri di lehernya. Dua tangannya yang besar berkeliaran di sekitar tubuhnya yang halus membuatnya panas. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk melawan, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Karena Mei Sueyan masih perawan, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal yang paling menggoda di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak kehilangan akal sehatnya? Mata Jun Moxie terbakar dalam hasrat seksual. Dia mengangkat kepalanya dan sementara waktu berhenti menyerbu mulutnya sementara kedua tangannya terus menggosok payudara Mei Sueyan, dan bertanya, bisakah aku? Mata Mei Sueyan tidak fokus dan mulutnya sedikit terbuka saat dia bernapas berat, tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk malu-malu. Dia menatapnya dengan intens tetapi dalam keadaan romantis seperti itu, sepertinya dia dengan lembut menggoda dengannya. Jun Moxie sangat gembira dan mengeluarkan kedua tangannya, siap untuk melepas pakaiannya dan melihatnya telanjang, namun, Mei Sueyan lolos dari pelukannya. Meskipun dia masih ditekan di bawahnya, dia sangat mengatasi desakannya dan dengan lembut berkata, tidak. Sekarang, 3 tanah suci masih mengejar kita. Jika itu akan mempengaruhi kekuatan dan bentuk kita. Petik 2. Kata-kata ini seperti seember air dingin yang terciprat pada Jun Moxie, memadamkan hasrat seksualnya yang membara. Ya, itu adalah saat yang kritis karena kehidupan mereka tetap terancam. Jika Mei Sueyan kehilangan keperawanannya di saat yang kritis ini, dia pasti akan sangat terpengaruh dan bahkan mungkin terluka atau... Jun Moxie tidak mau melihat semua ini. Dia menghela napas dalam-dalam dan mata Jun Moxie tiba-tiba menjadi cerah. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil salju dari tanah, dan menggosoknya di wajahnya. Dia merasa segar dari kesejukan dan sedikit menggigil. Akhirnya, dia bangun. Jun Moxie merasa lega di dalam dan tersenyum ketika dia menggodanya. Hei, pikiranmu tidak murni. Aku hanya mengacu pada tidur, tidak melakukan hal lain. Apa yang kamu pikirkan? Wow, mengapa kamu memikirkan hal-hal seperti itu? Aku sangat terkejut. Petik 2. Mei Sueyan marah dan menunjuk Jun Moxie dengan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa selain, kamu. Betapa bejatnya, kamu. Bagaimana, kamu. Dia hampir muntah darah karena kamu yang memaksakan diri kepadaku dan sekarang kamu mengatakan pikiranku kotor. Memikirkan hal ini, Mei Sueyan malu namun marah, ingin jatuh dengan dia di tempat. Tuan muda Jun ketakutan. Mengetahui dia membawa leluconnya terlalu jauh, dia dengan cepat namun hati-hati mengatakan banyak hal yang baik tetapi Mei Sueyan terus mengabaikannya dengan dingin. Tuan muda Jun ingin mencoba beberapa taktik gangster tetapi tanpa perasaan diusir. Sepertinya jika dia menggunakan cara licik lagi, si cantik Mei akan memperlakukannya untuk liburan di penjara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia mendengar Mei Sueyan dengan dingin berkata, apakah kamu tidak ingin menyergap orang-orang di 3 tanah suci? Sekarang kita bersembunyi di sini, bagaimana kita bisa menyergap mereka? Petik 2. Jun Moxie merasa lega, sepertinya gadis ini tidak benar-benar marah. Dia menenangkan diri dan berkata, pada saat ini, mereka pasti masih mencari lokasi penyergapan yang cocok, berdasarkan apa yang aku tahu, tidak jauh dari kita. Ada jalan setapak di sepanjang lembah dengan 2 gunung tinggi di kedua sisinya, lembah berbentuk kalabash. Titik masuknya sempit dengan ruang yang luas di tengah. Jika ada orang yang menjaga pintu masuk dan bertekad untuk memusnahkan yang disergap, tidak peduli seberapa kuat yang disergap, akan sangat sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Terutama karena sejumlah besar salju telah terkumpul di lembah, pergerakan terhambat dan lingkungan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, berdasarkan ukuran aku, tidak peduli siapa yang mereka kirim pertama, mereka akan memilih tempat itu. Petik 2. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar yang lebih baik? Mei Sueyan juga merasa lega karena dia tidak harus tawar-menawar dengan topik canggung dengannya, tetapi dia masih tetap tanpa ekspresi seolah-olah Jun Moxie berutang banyak uang padanya. Ekspresi seorang debitur. Kita pasti harus melewati jalan itu, Jun Moxie melanjutkan, aku juga memikirkan bagaimana kita bisa melawan penyergapan mereka. Kami cukup istirahat semalam dan malam ini kami tinggal di sini. Kami telah memberi mereka cukup waktu untuk bersiap. Kecuali mereka tidak punya niat berurusan dengan kamu, pada saat ini, 3 tanah suci akan jauh di depan kami dan menyelesaikan persiapan mereka. Penantian ini untuk kedua belah pihak untuk menciptakan peluang yang sempurna. Jika mereka tidak menghargainya, mereka pasti terlalu bodoh. Petik 2. Mei Sueyan mengerutkan kening.
Jika sudah begitu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk menyeberang jalan kecuali mereka melakukannya dengan paksa. Namun, jika mereka masuk dengan paksa, mereka harus membayar harga tinggi. Tidak peduli siapa yang menyerang, kita harus menghadapi pasukan menakutkan setidaknya 10 lebih tinggi dari para ahli tingkat tertinggi dan 20 supremes. Tiba-tiba sebuah ekspresi pembunuhan muncul di wajah Jun Mosie. Dengan kemampuan mereka, jika kita dengan paksa mengambil mereka pada, apakah sengaja atau tidak, itu pasti bahwa kita akan dikalahkan. Jadi, pada saat itu, kamu harus mendengarkan aku. Jangan bertindak atas kemauan kamu sendiri, dan yang lebih penting, jangan mengambil risiko. Aku tahu apa yang aku lakukan dan akan memastikan mereka menderita kerugian besar. Petik 2. Mei Sueyan mengakui kata-katanya tetapi dengan cemas bertanya, karena kamu memiliki kepercayaan diri, mengapa kamu tidak memilih untuk menyerang mereka di malam hari? Dengan bantuan langit malam, bukankah akan lebih mudah? Petik 2. Jun Mosie tertawa diam-diam dan berkata, inilah sebabnya kamu adalah seorang amatir. Dengan begitu banyak salju menutupi seluruh gunung, seberapa berbedakah kemampuan kita untuk melihat di siang dan malam hari? Jangan lupa, keterampilan mereka pasti tidak ada di bawah kita. Karena itu, kita tidak harus hanya bertindak di malam hari. Bahkan, pada malam hari mungkin lebih buruk bagi kita, mereka akan lebih waspada di malam hari. Akan lebih sulit untuk menyerang mereka. Kamu benar, Mei Sueyan mengangguk pelan. Hadirnya dia tidak menyadari sama sekali bahwa tempo di antara mereka berdua telah dikendalikan oleh Jun Mosie. Selain itu, dia juga tanpa sadar menjadi lebih patuh di depan Jun Mosie. Jun Mosie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, selanjutnya, mereka sangat takut bahwa kita hanya akan menyelinap melalui mereka sehingga setelah menemukan lokasi seperti itu, tidakkah mereka akan memantaunya dengan cermat? Angin dan salju malam ini begitu keras. Ini akan menyiksa mereka sedikit. Itu bagus, kami memberi mereka kesempatan untuk menguatkan. Jujur, aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari kemudian pergi. Cukup nyaman di sini. Mei Sueyan akhirnya tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu sangat jahat. Kamu, bagaimana ini berarti, ini disebut menjadi pintar, Jun Mosie berkata dengan arogan, setiap keputusan kecil dapat menentukan kemenangan kita. Ini adalah tradisi kami di keluarga Jun. Petik 2. Mei Sueyan terkikik, tersenyum lebar dan melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya. Si cantik Mei telah melepaskan mantelnya dan hanya gaun off-white ketat yang menutupi tubuhnya yang tinggi dan ramping yang menggigil di bagian depan dadanya bersama dengan tawanya. Jun Mosie menatap pemandangan ini dan merasakan beberapa gerakan di lubang hidungnya saat dia hampir menyemburkan darah dari lubang hidungnya. Penggoda ini mengambil nyawanya. Jika dia sangat melengkung, Jun Mosie mungkin tidak akan begitu tertarik tetapi tubuh Mei Sueyan dipeluk erat dan hanya sedikit menggigil yang menambahkan beberapa efek anggun dan melamun. Ini membuat Jun Mosie merasa semakin tak tertahankan. Mei Sueyan benar-benar menyadari keanehannya dan memutar matanya ke arahnya dengan jengkel, matanya menatapnya dengan penuh cinta ketika keinginan Jun Mosie mencapai langit tinggi seolah-olah dia menjadi serigala, siap untuk menangkap mangsanya. Sueyan, bagaimana kalau kita biarkan mereka menunggu beberapa hari? Kita bisa tinggal di sini, tidak akan terlambat untuk menunggu sampai kamu pulih sebelum kita pergi. Jun Mosie bergerak mendekat dengan lebih diam-diam, dengan air liur menetes keluar dari mulutnya, tanpa malu-malu mencoba membahas masalah ini. Cedera? Cedera apa? Aku sudah pulih sejak lama. Aku tidak terluka, apa yang kamu bicarakan? Mei Sueyan merasa aneh dan menoleh padanya dengan terkejut. Jun Mosie tersenyum mesum dan dengan malu-malu berkata, kita hanya perlu tinggal di sini selama beberapa hari dan kamu akan terluka. Seketika, dia mengerti apa maksudnya. Mei Sueyan tersipu, merasa malu namun marah namun kesal namun malu. Dia sangat marah sehingga dia bisa melakukan apa saja dan dia berteriak, kamu sudah mati. Penjara surga dan bumi. Petik 2. Kemudian dia menggunakan kaki dan menendangnya keluar dari selimut kulit beruang, nyahlah. Dia menggunakan semua kekuatannya. Jun Mosie mengerang dan berjongkok kesakitan seperti udang yang dimasak. Bokongnya menghadapnya sebagai penjaga depan sementara kepala dan kakinya hampir bersentuhan saat ia terbang dengan kecepatan kilat. Dia menabrak dinding salju, meninggalkan lubang bundar besar dengan kedalaman yang tidak diketahui dan menghilang ke dalamnya. Setelah waktu yang lama, Jun Mosie memanjat keluar dari lubang kesakitan, tampak pucat, Sueyan. Satu tendanganmu membuatku 500 kaki jauhnya. Aku seorang yang sudah mati, sekarang punggung aku terkilir, melukai organ-organ aku, dengan luka yang sangat serius. Aku bisa mengobati orang lain, tetapi sekarang aku tidak bisa merawat diri aku sendiri, tetapi jika kamu bersedia memberikan bantuan, semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu mau mencoba metode tubuh ganda dengan aku akan pulih dengan sangat cepat. Petik 2. Gandakan metode tubuhmu dengan kepala. Penjara surga dan bumi. Mei Sueyan masih marah dan wajahnya memerah karena marah. Tanpa pikir panjang, dia menendangnya lagi. Sebelum Jun Mosie bisa meminta maaf, dia sudah dikirim terbang jauh dan menghilang ke dalam lubang sekali lagi. Pagi selanjutnya.
Jun Moxie memanjat keluar dari lubang dengan mata panda, terengah-engah. Meskipun dia melindungi kecantikan yang hebat dan hanya mereka berdua yang berada di ruangan kecil itu, tidak ada yang terjadi. Lebih lanjut, dia dipukuli, tidak hanya sekali. Ini penyiksaan. Dia tidak hanya menderita menahan keinginannya, tetapi dia juga terluka 2 kali lipat, secara fisik dan mental. Jun Moxie bersumpah. Setelah ini berakhir dan selesai berurusan dengan serangan 3 tanah suci, jika ada kesempatan, dia pasti akan segera menjatuhkan gadis ini. Tidak mungkin dia akan ditenangkan. Saat dia berpikir bagaimana melepaskan amarahnya, dia memutuskan untuk melepaskannya pada para pemimpin 3 tanah suci terlebih dahulu. Bab 579, siksa kamu semua sampai mati. Botol masuk labu. Ini adalah pintu masuk topografi yang sangat unik. Sama seperti apa yang dikatakan Jun Moxie, kedua sisi tebing didirikan ke arah awan sementara bagian tengahnya mengalami depresi, kedua ujungnya sangat sempit, hanya memungkinkan 3 orang untuk saling berdampingan. Salju telah menumpuk di antara ngarai. Badai salju terus berlanjut selama beberapa hari terakhir dan angin kencang tidak pernah berhenti. Salju menutupi sebagian besar ngarai dan sedalam setidaknya 10 kaki. Di pintu masuk, Xiao Wei Cheng dan beberapa ahli lainnya yang mengenakan gaun putih, diam-diam bersandar pada batu besar saat mereka memindai jalan. Xiao Wangzuo, kita sudah menunggu sepanjang hari dan malam, mengapa mereka belum tiba? Apakah mereka sudah melewati kita? Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut yang tampak seperti ekor tikus bertanya dengan serius. Tentu saja tidak. Pasangan yang berzina itu menggoda dan berbicara manis satu sama lain selama perjalanan, bagaimana mereka bisa berjalan begitu cepat? Siapa tahu, mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat menikmati diri mereka sendiri. Pria Cina vulgar lainnya dengan janggut diejek. Ya, Saudara Liu, mereka menjalani gaya hidup yang tidak konvensional dan bahagia dan kamu tampaknya iri pada mereka, jangan bilang. Kamu punya perasaan tidak bermoral untuk Yang Mulia Mei. Seorang pria tiba-tiba muncul dari salju dan berseru. Aku hanya membenci tindakan tidak senonoh mereka. Mereka telah menyinggung kesusilaan sosial dan tidak memiliki etika. Mereka memalukan bagi orang-orang dan dunia. Lelaki Tionghoa yang vulgar itu memerah ketika dia mencoba membela diri. Berhentilah mencoba menjelaskan dirimu. Mata kamu bersinar ketika kamu melihatnya. Kita semua adalah pria di sini, yang semuanya dapat mengatakan bahwa kamu hanya iri pada mereka. Sebagai seorang pemimpin tertinggi, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Seorang pria lain mendengus, Saudara Liu, haruskah kami membantu kamu menciptakan kesempatan dengannya? Tapi kamu harus hati-hati. Jika kamu mati di atas perut Yang Mulia Mei, kamu akan terkenal. Petik 2. Omong kosong. Pria vulgar itu melotot dan bergumam, aku bisa bertahan lama. Kerumunan tertawa. Saat membahas topik ini, pria tidak akan pernah mundur, tidak masalah apakah mereka supremes atau rakyat jelata. Tiba-tiba, Xiao Wei Cheng berkata dengan suara rendah, bersiaplah semuanya. Mereka di sini. Semua orang berkumpul dan bangkit dengan semangat, seakan gugup menyebar di udara. Meskipun mereka bercanda tentang dia sebelumnya tetapi terhadap Yang Mulia Mei, mereka takut dan menghormatinya. Dia bisa dengan mudah memutuskan apakah akan membiarkan mereka hidup atau mati. Jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka mungkin mati di bawah tangannya. Semua orang menatap sosok yang datang hanya untuk tertegun. Dari kejauhan, mereka melihat seorang wanita berjalan ke arah mereka dengan santai, seolah-olah dia sedang berlibur. Tapi, hanya satu sosok. Bagaimana mungkin hanya satu orang? Di mana yang lainnya? Kemana Jun Moxie pergi? Seketika, semua orang mulai merasa bingung. Tapi lebih baik begini karena satu-satunya orang yang benar-benar ingin mereka bunuh adalah Mei Sueyan. Tanpa Jun Moxie, mereka memiliki satu keprihatinan kurang. Mereka tidak perlu khawatir bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja melukai Jun Moxie yang menyebabkan orang tua gila itu mengamuk. Tapi, sejak Mei Sueyan telah tiba, kemana Jun Moxie pergi? Malam semakin gelap dan dingin dan angin semakin kencang. Saat angin melewati celah sempit di antara ngarai, ia menciptakan suara sedih yang menakutkan. Seolah hantu di neraka melolong. Kepingan salju berputar-putar dari tanah membentuk kabut yang kabur, benar-benar menghalangi pandangan semua orang. Untungnya, kabut hanya bertahan sesaat dan perlahan menghilang. Tetapi saat berikutnya, salju mulai turun. Xiao Wei Cheng adalah seorang master di luar level tertinggi, dengan aura yang kuat. Tetapi pada saat itu, dia merasa sangat gugup sehingga otot-otot di tubuhnya kram. Dia menahan napas saat menatap sosok yang mendekat berjalan ke arahnya. Dia berjalan ke arah mereka dengan menggoda seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya. Orang-orang di belakangnya merasa lebih cemas ketika mereka menunggu dalam diam. Pertarungan ini, pastinya akan sangat menakutkan. Begitu Yang Mulia Mei memasuki ngarai, apa yang menantinya, akan menjadi kematian. Sebagai seorang master di luar level tertinggi, jika dia tahu bahwa kematian akan menimpanya, dia akan mengeluarkan energi yang luar biasa dan semua orang sangat menyadari hal itu.
Meskipun saat ini, Golden City telah mengirim 10 master melampaui level tertinggi, 20 master tertinggi yang total terdiri dari 30 ahli. Tetapi untuk benar-benar membunuh Mei Sueyan, mereka masih harus mengorbankan setengah dari orang-orang mereka dan itu jika mereka beruntung. Mereka bahkan mungkin harus mengorbankan 20 pria dan lebih banyak lagi untuk mati bersamanya. Bahkan mereka yang beruntung yang selamat, mungkin tidak dapat mundur dalam keadaan utuh. Kematian pasti akan terjadi. Seorang master di antara para master tertinggi. Bahkan 3 tanah suci hanya setara dengan Yang Mulia Mei. Mungkin ada beberapa yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya tetapi hanya sedikit. Selain itu, Mei Sueyan memiliki kecepatan yang menakutkan sehingga tidak ada yang bisa menang melawan. Jika mereka tidak berhasil memberikan kerusakan serius pada dirinya pada serangan pertama yang akan terjadi ketika dia memasuki ngarai, ketika dia datang untuk menyerang, itu akan menjadi awal dari bencana mereka. Angin menjadi lebih liar dan salju menjadi lebih berat. Tanah yang tampak tenang sebenarnya berisi banyak niat membunuh. Tidak ada tanda-tanda sama sekali, bahwa di dalam ngarai, menyembunyikan 30 penguasa tertinggi. Saat Mei Sueyan terus berjalan menuju ngarai, atmosfer di dalamnya menjadi lebih berat. Tiba-tiba, Mei Sueyan tampaknya merasakan sesuatu dan segera berhenti berjalan. Dengan matanya yang indah, dia mengamati melintasi ngarai. Meskipun para tuan tahu bahwa dia tidak bisa melihat mereka, hati mereka masih berdenyut tanpa syarat. Mereka dengan cepat menenangkan jiwa mereka yang melarikan diri dan menghentikan napas mereka. Seperti zombie, mereka bersembunyi di bawah tanah bersalju. Sebagai seorang master di antara para master tertinggi, dia memiliki intuisi yang sangat kuat, menghadapi bahaya yang tidak diketahui, dia akan menjadi lebih sensitif. Jika dia benar-benar merasakan sesuatu, seluruh rencana mereka akan hancur. Tiba-tiba, Mei Sueyan melayang ke udara dan tubuhnya yang anggun lebih dari 10 kaki dari tanah. Dengan beberapa tendangan lembut dari kakinya yang ramping, dia naik 10 kaki lebih tinggi. Dia melakukan tikungan yang indah dan beberapa tendangan lagi sebelum terbang lebih tinggi di udara. Semua orang yang melihat pemandangan ini secara tak terkendali menghembuskan udara dingin. Apakah ini kemampuan untuk terbang? Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar kemampuan ini sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh penguasa semua. Mei Sueyan perlahan-lahan memindai melalui ngarai di udara, melihat apapun yang berada dalam jarak 10 mil. Dia dengan ringan mendarat di tanah dengan putaran lambat. Dia seperti seorang dewi yang turun dari surga, menggerakkan hati semua orang. Dia tampaknya tidak menemukan apa-apa saat dia mengendurkan sikap berhati-hati. Dia berbalik dan melihat sebelum menuju ngarai sekali lagi. Dia di sini. Dia akhirnya ada di sini. Dia perlahan mendekati pintu masuk ngarai dan hanya 8 kaki jauhnya. Melewati 8 kaki ini dan dia akan memasuki gerbang neraka. Melihat bagaimana Mei Sueyan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bertanya-tanya apakah intuisinya telah kehilangan efektivitasnya. Mei Sueyan melanjutkan dengan langkah ringan dan dengan elegan berjalan menuju ngarai. Dia bahkan sesekali mengulurkan tangannya untuk menyapu salju dari pelipisnya. Dia tampaknya benar-benar mengecewakan penjaganya. Mei Sueyan menghela nafas dan berbalik lagi untuk melihatnya, seolah dia sedang menunggu seseorang. Dia berjalan beberapa langkah lagi dan tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di tengah jalan tanpa bergerak. Para penguasa tertinggi dari kota emas begitu gelisah sehingga pembuluh darah mereka akan meledak. Tapi, Mei Sueyan terus berdiri di tengah jalan tanpa bergerak. Silakan masuk. Lebih cepat masuk. Kamu harus lebih cepat masuk. Kenapa kamu masih belum masuk? Semua orang berteriak dalam hati, sangat berbakti. Ya Tuhan, hanya beberapa langkah lagi, mengapa kamu berhenti? Ini sedang menguji stabilitas mental kita. Jarak di antara mereka tidak pendek atau panjang, itu jarak yang canggung. Jika ada orang di ngarai yang mengambil napas dalam-dalam, Mei Sueyan akan menemukan mereka. Bahkan, jika jantung mereka berdetak lebih keras, Mei Sueyan akan mencari tahu. Untuk saat ini, Mei Sueyan masih berdiri di luar ngarai. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak benar, dia bisa segera melarikan diri. Dengan kecepatannya, bahkan jika semua orang menyerang pada saat yang sama, paling-paling mereka hanya bisa memakan debu di belakangnya. Situasi itu seperti busur yang ditarik sepenuhnya ke belakang. Dengan sikap bodoh, Mei Sueyan tanpa sadar menarik busur jauh ke belakang tetapi tiba-tiba berhenti. Dia tidak mengerahkan kekuatan lagi tetapi dia tidak melepaskan panah juga. Dia hanya berhenti di sana. Dan panah itu mewakili 30 penguasa tertinggi dari Golden City. Mereka dengan canggung menunggu di posisi mereka, tidak berani bergerak sedikit pun. Akhirnya, Mei Sueyan maju selangkah dan semua orang bersantai sejenak, tetapi tepat saat dia akan memasuki ngarai. Mei Sueyan melompat dan duduk dengan lembut di atas sebatang pohon pinus. Kedua kakinya yang ramping menjuntai di atas ketika dia melihat jalan yang dia datangi. Dia benar-benar berhenti bergerak maju. Kotoran. 30 orang itu memomel di hati mereka secara bersamaan. Apa ini? Apakah dia bermain dengan kami?
Jika kamu ingin datang, kamu harus datang dengan cepat. Jika kamu ingin pergi maka pergilah dengan cepat. Menempatkan kami dalam situasi yang penuh tekanan, apa ini? Jika Jun Mosie tahu apa yang mereka pikirkan, dia akan menangis dan berkata, "Saudaraku, kamu akhirnya mengerti rasa sakit yang aku alami beberapa hari terakhir ini." Wanita ini adalah ahli dalam mengacaukan orang. Bahkan orang-orang seperti kita dengan kesehatan mental yang kuat akan menjadi gila di bawah tangannya. Panah ada di haluan, tetapi tidak dapat dilepaskan. Sungguh penyiksaan. Kalian bukan satu-satunya yang menderita, aku harus menahannya sampai perutku sakit. Petik 2. Tapi Jun Mosie tidak ada di sini. Puan Jun merencanakan pembunuhan pertamanya. Bab 580, Bunuh yang Tertinggi. Metode pembunuhan yang paling ditakuti Si Jun akhirnya terungkap. Yang terkuat dari dunia alternatif juga akhirnya menyadari kekuatan Si Jun. Kemampuan Jun Mosie sekarang telah lama melampaui kemampuan Si Jun yang lama ketika ia berada di puncaknya. Namun, apa yang perlu dia hadapi adalah tuan terkuat di dunia pengganti. Selain itu, dia harus menghadapi tidak hanya satu atau dua, tetapi total 30 dari mereka. Dia tampak seperti angin yang tak terlihat, melayang di langit, namun dia juga tampak seperti awan yang terlihat meluncur ke bawah, dia juga tampak seperti kepingan salju yang sejernih kristal dan sunyi, lebih seperti hantu Huang Quan yang berkeliaran di kegelapan. Tubuhnya berjalan di bawah dan seluruh tubuhnya mulai bertemu. Hua Xia Jun. Dewa yang tiada taranya di tangannya diam-diam berjalan bersamanya, memancarkan cahaya dingin. Darah Yan Huang. Terdengar bunyi pelan dan rendah dari atas. Suara itu sepertinya berasal dari luar tetapi jelas terdengar. Ini adalah target yang dicari Jun Mosie. Ini karena para master tertinggi ini sudah menutupi semua pori-pori di tubuh mereka, bau mereka disembunyikan, dan bahkan semua pikiran mereka dihentikan. Adapun kekacauan Xuan Li, itu disembunyikan, tidak meninggalkan jejak. Satu-satunya yang tersisa untuk Jun Mosie, adalah denyut nadi yang berdenyut hanya sesekali. Selain itu, denyut nadi ini hanya bisa dirasakan ketika para penguasa tertinggi meletakkan tubuh mereka rata di tanah. Jika tubuh mereka meninggalkan tanah untuk sesaat, jejak nadi akan hilang. Tapi karena kekuatan Mei Sueyan, mereka tidak berani bergerak. Jun Mosie tiba tanpa suara, dia menghitung dalam hatinya, 1, 2, 3. Pembentukan Supreme Gold City sangat ketat. Setiap kelompok terdiri dari 3 karakter jadi dan ini adalah pembentukan segitiga terbaik. Formasi yang ketat membuatnya sulit bagi Jun Mosie untuk melaksanakan rencana pembunuhannya. Jun Mosie diam-diam mulai membentuk-bentuk tubuhnya. Setelah berpikir sebentar, matanya berkilau dan dia menutup matanya dengan mulut menyeringai dan masuk ke posisi yang kejam. Dia telah mengambil keputusan tentang rencana tindakannya. Dewa tak tertandingi di tangannya tiba-tiba menjadi kayu tumpul. Bahkan batangnya menghilang tanpa jejak. Jun Mosie datang ke formasi 3 orang dan dalam kegelapan, dia menusuk mereka tanpa peringatan dan keraguan. Menusuk. Tampaknya seolah-olah pencahayaan hitam datang dari bawah ke atas dan melesat menuju sasarannya. Tusukan ini adalah pedang yang bisa menyebabkan kematian. Namun, itu tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak ada rasa sakit. Sepertinya tuyak cabang secara tidak sengaja menusukmu. Ujung pedang menembus tanah dan juga melewati salju di tanah. Itu bahkan memasuki dada Maha Guru. Menusuk hati memberi kamu 1 tanda. Hanya 1 tanda, tidak lebih dan tidak kurang. 1 tanda sudah cukup. Penciptaan surga dan bumi menyebabkan aliran udara yang keras, dan secara diam-diam melewati ujung pedang ke jantung dan menyebabkan jantung terbakar. Kelima bagian dalam dihancurkan. Pada saat yang sama, ia mengendalikan pikiran dan tenggorokannya. Ini adalah strategi yang sempurna karena suara-suara akan dibuat ketika hati para master tertinggi sedang hancur. Jun Mosie tidak terlihat berjuang, jika tidak dia akan diekspos. Jun Mosie tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Karena itu, ketika pedang memasuki tubuhnya, dia mengendalikan pikiran dan tenggorokannya. Di permukaan, tubuh master tertinggi ini tampaknya baik-baik saja, tetapi organ internalnya sudah menjadi daging busuk. Pemimpin tertinggi meninggal karena kematian yang tidak jelas. 1 pukulan. Pedang hitam menghilang. Sebenarnya, pedang hitam itu tidak berinteraksi dengan udara. Orang yang menancapkan pedang pada master tertinggi menusuknya dengan kuat. Master tertinggi bahkan tidak mengerti, dia hanya merasa seolah dadanya digigit nyamuk, dan dia kemudian kehilangan kesadarannya selamanya. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa dia mati meskipun bisa bergerak dengan baik. Dia masih menunggu untuk menyergap Mei Zun. Di tengah salju, dia menjaga tubuhnya pada posisi semula, dia setia menjaga posisinya di tanah. Namun, sekarang dia tidak bisa berguna. Luka dari pedang itu sesempit dahan pohon. Darah mengalir deras ke tubuh dan mengisi seluruh perut. Namun, darah tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Jun Mosie tidak berhenti. Dia mulai mengambil kembali darah Yan Huang saat darah perlahan menghilang dari atas pedang. Meskipun berada dalam kegelapan,
Jun Moxie bisa merasakan kegembiraan datang dari pedang di tangannya. Mungkin itu adalah intuisi yang salah. Jun Moxie merasa ada hubungan antara pikirannya dan darah Yan Huang. Setelah membunuh Maha Guru, darah di pedangnya membuatnya haus akan lebih banyak darah yang ternodai pada pedang. Sejak saat itu dan seterusnya, kehausan Jun Moxie untuk membunuh tidak terkendali. Pembunuh terhebat muncul setelah pembunuhan pertama. Setelah 8 bulan, yang terkuat dari tingkat tertinggi dibuka. Ini adalah titik awal yang luar biasa. Master tertinggi yang baru saja dibunuh dengan tenang oleh Jun Moxie, milik bagian kiri dari formasi segitiga. Pembantaian dimulai malam ini. Sekarang, target Jun Moxie adalah sisi kanan formasi. Dia hanya 2 kaki jauhnya. Jun Moxie memutuskan untuk tidak ikut campur dengan mereka yang berada di puncak formasi segitiga karena mereka adalah yang terbaik di antara kekuatan tertinggi. Jun Moxie tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat membunuh mereka dengan tenang. Sebagai hasilnya, dia memutuskan untuk membidik mereka yang berada di sisi kanan formasi terlebih dahulu. Bahkan jika puncak formasi segitiga memutuskan untuk menyerang kembali, dia akan membunuh setidaknya 3. Itu lebih baik daripada hanya 2 yang kuat. Menusuk. Pedang diam-diam menembus tanah, ke salju. Pedang panjang itu menusuk kapten dan itu menyebabkan tubuhnya meledak dan dihancurkan. Dan itu diambil dengan tenang. Jun Moxie pergi untuk beristirahat di bawah tanah. Jika ada yang menemukannya, mereka akan menemukannya dengan wajah memerah. Kedua pedang ini tampaknya cukup mudah, tetapi dalam kenyataannya, sulit untuk mencapai dalam hal orientasi, sudut, kecepatan tembakan, input kecepatan tirani, dan kontrol seketika. Setiap cacat akan menyebabkan kegagalan. Lagi pula, lawannya adalah penguasa tertinggi. Selain berkonsentrasi pada semua keterampilan, Jun Moxie harus mengumpulkan semua roh di tubuhnya untuk membuat pedang yang sunyi, membunuh dan tak terduga ini. Selama celah muncul, Tuan tertinggi hanya bisa berteriak. Jadi Jun Moxie sama sekali tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berteriak. Jika itu adalah 1 pedang untuk berurusan dengan 1 orang, dia membutuhkan 2 pedang untuk berurusan dengan 2 master tertinggi. Ini adalah kerugian besar bagi Jun Moxie. Sekarang, dia berusaha untuk pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Lawan berikutnya adalah yang terkuat di antara para maha guru. Jika dia ingin mati tanpa suara, dia harus lebih berhati-hati. Di depan Taniguchi, Mei Sueyan duduk dengan tenang di pohon besar, memandang berkeliling dari waktu ke waktu dengan tidak sabar. Pada pandangan ini, semua maha guru menyadari, bagaimana kita tidak melihat Jun Moxie pencuri itu, dia pasti sedang menunggu kekasihnya. Tidak heran dia begitu cemas dan gelisah. Tapi, kami benar-benar tidak ingin membunuh kekasihmu, kami hanya ingin membunuhmu. Yakinlah, dia akan baik-baik saja. Setelah kamu masuk, semua orang akan dibebaskan. Jangan bermain-main dengan kami lagi. Semua orang berdoa dari lubuk hati mereka. Mei Sueyan menghela nafas. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan dia melihat ke atas, wajahnya yang diolesi dengan lapisan kekhawatiran membuat orang-orang di sekitarnya merasa kasihan padanya. Dia menghela nafas lagi. Mei Sueyan tampak tertekan dan dia enggan untuk melihat ke belakang. Tiba-tiba, dia terbang turun dari pohon. Bagaimana? Kamu akhirnya di sini. Kamu membuat aku cemas. Mei Sueyan berjalan 3 atau 4 langkah ke depan, namun dia berhenti dan berbalik. Dia berhenti di tengah jalan. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dia tidak bergerak lagi. Xiao Wei Cheng sedang menunggu. Nenekku tersayang, apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu belum pernah jatuh cinta sebelumnya, tetapi kamu tidak perlu menggunakan ini. Kami tidak takut kamu datang, kami akan membiarkan kamu membunuh dan ini akan menyiksa orang. Datang saja mendengar dan semuanya akan dibebaskan, apakah kita mati atau hidup, jika kamu mati aku mati. Mei Sueyan tiba-tiba kembali lagi, berjalan beberapa langkah dan berbalik lagi, berjalan di sana-sini. Mondar-mandir, hidup atau mati tidak mau menyeberang ke Thunderpool. Semua orang memarahi hati mereka. Bahkan dengan Xiao Wei Cheng sebagai maha guru terkuat, budidaya gaya lebih dari 100 tahun telah terperangkap bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Semua penguasa kota Golden Supreme sepertinya merasa sangat marah. Tidak ada gerakan sama sekali. Apa yang terjadi? Kamu seharusnya tidak datang. Kami tidak begitu cemas bahkan jika kami tidak melihat kamu. Tetapi kamu datang. Mengapa kamu tidak menjauh dari kami dan biarkan kami memiliki keberanian untuk melakukan beberapa kegiatan? Kamu hanya harus tinggal begitu dekat. Kamu duduk di sana dengan wajah khawatir, namun kami 1000 kali lebih tertekan daripada kamu. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Kemana cintamu pergi? Bahkan jika itu adalah solusi. Untuk waktu yang lama, jangan katakan padaku kamu bahkan tidak bisa mengangkat gunung.